Bab 1061. Jenis kekuatan apa yang akan dijumpai Tang Wulin di dua putaran kompetisi berikutnya? Dia tidak memiliki keunggulan dalam keterampilan operasi mechanya sebenarnya, tetapi kartu trufnya adalah 3 jiwa roh agungnya. Secara umum, seorang guru jiwa yang memiliki jiwa roh dari pangkat Tang Wulin sudah menjadi guru jiwa elit. Namun, ia mengandalkan budidaya garis naga emas raja dan sejumlah keberuntungan untuk memiliki 3 secara langsung. 3 jiwa roh besar memiliki efek amplifikasi besar pada dirinya sebagai master jiwa. Efeknya bahkan lebih jelas ketika digunakan pada Mesya. Overlord Dragon milik Tang Wulin belum mengungkap dirinya sendiri sementara Damas Tulips Devour the World mampu memperkuat kekuatan jiwanya dalam skala yang sangat besar dalam waktu singkat. Tang Wulin tidak hanya mengantisipasi hari ia akan menjadi juara umum. Dia juga berharap untuk bertemu lawan yang lebih kuat pada saat yang sama. Dia bisa mengangkat dirinya lebih banyak lagi dengan bertarung melawan kekuatan besar yang sebenarnya. Dia keluar dari Stardow Cabin dan kembali ke kamarnya untuk terus berkultivasi. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tidak berminat untuk kembali ke kafe sejak hari dia menggambar potret Gu Yue. Dia memiliki segala macam ketidakpastian yang muncul di benaknya tentang Gu Yue, Naer dan Gu Yuena. Meskipun dia mencurahkan upaya besar untuk menekan pikiran-pikiran itu, dia tidak bisa menghentikan pikiran berulang muncul di benaknya. Gu Yuena masih menderita amnesia, jadi sama sekali tidak mungkin dia bisa bertanya padanya. Namun, dorongan hati semakin tumbuh tanpa henti sejak ia menggambar potret Gu Yue di bawah permintaan Long Yuxue. Apa yang sedang terjadi? Gu Yue adalah misteri baginya sejak dia muncul. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyelidiki rahasia wanita itu. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan dirinya sendiri untuk menyelidiki ketika hubungan mereka berkembang? Dia tidak bisa menahan perasaan sesak di dadanya. Kamarnya, yang memiliki jendela, sebenarnya terletak di dalam gunung tepat di sebelah tepi tebing. Jurang bisa terlihat di luar jendelanya. Bahkan, ia memiliki pemandangan indah ke pegunungan bersalju. Dia berjalan ke samping tempat tidurnya dan membuka jendela untuk membiarkan angin dingin masuk ke kamarnya. Angin dingin bertiup ke tubuhnya dan membekukan hatinya. Udara dingin yang menyegarkan menenangkannya dan membuatnya merasa nyaman, baik secara fisik maupun mental. Gu Yue, aku tidak bisa egois lagi. Kamu masih kamu. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda mendapatkan kembali ingatan Anda setelah kompetisi berakhir. Bahkan jika Anda meninggalkan saya pada akhirnya, saya harap Anda bisa menjadi diri sendiri. Saya berharap Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi dengan Anda. Petik 1. Dia telah mengalami banyak pergolakan dan peristiwa sejak masa kecilnya. Jiwanya jauh lebih baik daripada orang-orang biasa. Namun, beban yang dibawanya terlalu berat baginya. Dia hanya bisa dalam suasana hati yang santai ketika dia bersama rekan-rekannya dan Gu Yue. Dia merindukan hari-hari yang dia habiskan di akademi sejak awal. Namun, setiap kali dia memikirkan akademi, dia merasakan sakitnya seolah-olah hatinya tercabik-cabik. Dia menghembuskan napas dan dengan itu meniupkan kesengsaraan di dalam hatinya. Dia akan maju selangkah demi selangkah. Gu Yue pernah berkata bahwa masalah yang dia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dia pecahkan. Dia mencintainya, namun itu membuatnya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Dalam analisis akhir, hanya ada satu hasil yang masalahnya tidak dapat diatasi. Apakah itu pagoda roh? Iya, dia sangat tidak penting dibandingkan dengan pagoda roh. Bagaimanapun, dia masih harus menghadapinya. Jadi bagaimana jika itu adalah pagoda roh? Akademi Tang Sekte dan Shrek dibom sementara markas spirit pagoda yang terletak di dekatnya ditinggalkan sendirian. Kenapa begitu? Tang Wulin merasa curiga terhadap pagoda roh sejak awal. Namun, jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek di masa depan, tidak mungkin dia bisa menghindari konfrontasi dengan pagoda roh. Akademi Shrek yang kuat jelas tidak disukai oleh organisasi seperti Spirit Pagoda. Bagaimana dengan federasi? Apakah federasi bersedia menawarkan dukungan dalam membangun kembali Akademi Shrek? Dia harus menghadapi semua itu sendiri. Pada saat yang sama, ia membutuhkan kemampuan dan kekuatan yang baik untuk dapat menghadapinya. Dia biasanya akan mengingatkan dirinya sendiri setiap kali dia menghadapi kesulitan. Tampaknya situasi yang sulit muncul hanya karena dia belum kuat. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kemampuannya meningkat berkali-kali.
Dia telah membuat lompatan besar berulang kali sehingga dia secara bertahap maju menuju puncak dunia Tuan Jiwa. Dia menjadi lebih kuat dari hari ke hari karena dia adalah harapan dan masa depan Akademi Shrek, Sekte Tang, dan bahkan dirinya sendiri. Dia akan maju dengan usaha keras. Suasana di Bloodgut Army baru-baru ini sangat menarik. Ada suasana kegembiraan di tempat itu jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jiang Wuyue telah menyebutkan bahwa Raja Naga Emas adalah sahabat karibnya dan juga 9 darah yang baru diangkat dalam batalion Dewa Darah. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh pasukan dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Jenderal besar muda seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Bloodgut Army. Golden Dragon King telah berjuang untuk menjadi salah satu semifinalis dalam tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Itu menandakan bahwa dia adalah guru jiwa yang paling kuat di pasukan di antara mereka yang memiliki basis budidaya di bawah seorang master baju zirah pertempuran 3 kata. Ada kerumunan orang berkumpul di kafe karena banyak orang mendengar bahwa Tang Wulin suka minum kopi hitam. Baru-baru ini, penjualan kopi hitam di kafe meningkat 10 kali lipat. Mungkin, para pejuang lainnya berasumsi bahwa minum kopi hitam mungkin dapat membantu budidaya mereka secara tidak sadar. Apapun masalahnya, kopi hitam pasti efektif untuk mie seseorang. Ini mungkin merupakan rekayasa pikiran, tetapi beberapa orang telah mencapai tingkat terobosan tertentu dalam kultivasi mereka setelah minum kopi hitam. Tang Wulin tidak muncul di kafe selama beberapa hari terakhir. Banyak perwira yang ingin melihat sekilas generasi muda di ketentaraan sia-sia. Namun demikian, berita tentang Tang Wulin, termasuk rekaman video partisipasinya dalam kompetisi, telah mulai menyebar luas di tentara. Batalion Dewa Darah menyebarkan informasi mengenai insiden Live Today yang telah muncul di barak sebelumnya. Semua orang menerima manfaat dari baptisan kehidupan yang dibawa oleh Tang Wulin setelah ia mencapai terobosan. Kemudian, Batalion Dewa Darah melakukan studi rinci tentang insiden tersebut. Semua orang di pasukan, apakah itu komandan resimen tentara darah dewa atau perwira tinggi lainnya, telah menyetujui penyebaran informasi ini. Meskipun Tang Wulin jarang muncul di depan umum, reputasinya di Bloodgut Army sedang dalam ayunan penuh. Ketika Jiang Wuyue tersingkir di babak sebelumnya dari pertarungan Mesya, dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa Tang Wulin adalah Raja Tombak yang telah memasuki semifinal. Tang Wulin menjadi lebih terkenal setelah itu. Dia mungkin satu-satunya orang yang memasuki semifinal pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Mesya. Bagaimanapun, 7 semifinalis lainnya jelas berbeda dari dia. Orang-orang menemukannya dapat dipercaya setelah menyaksikannya beraksi di kedua jenis pertempuran. Jiang Wuyue menenggak secangkir minuman keras dan mengadu ke saudara perempuannya di sampingnya. "Qiyue, sudah berapa lama sejak Tang Wulin masuk tentara? Paling tidak, bahkan setengah tahun, kan? Bagaimana dia maju begitu cepat?" Jiang Qiyue terkikik. "Kenapa kakak? Apakah kamu cemburu padanya?" Jiang Wuyue berbicara tanpa niat sedikit pun untuk menyembunyikan perasaannya. "Lebih dari cemburu, aku dipenuhi dengan kekaguman, iri, dan kebencian. Yuxue menyukainya dan kemampuannya meningkat sangat cepat, bukan? Aku merasa dia di bawah saya awalnya. Namun, itu hanya beberapa saat dan saya sudah jauh di belakangnya. Kita semua manusia, jadi, mengapa ada begitu banyak perbedaan di antara kita?" Petik 2. Jiang Qiyue mengangkat bahu. "Bagaimana aku tahu? Ngomong-ngomong, aku juga tertarik padanya. Kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, kan? Mengapa kamu tidak memperkenalkan saudara perempuanmu kepadanya?" Jiang Wuyue memutar matanya. Dia punya pacar dan dia sudah menolak Yuxue. "Kenapa kamu masih pergi untuknya? Hei, apa kamu saudara kandungku? Jadi, aku jauh lebih buruk daripada Yuxue di matamu." Jiang Qiyue memegangi pinggulnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Jiang Wuyue buru-buru berkata dengan senyum tersanjung, "Tentu saja tidak. Anda dan Yuxue masing-masing memiliki kecantikan Anda sendiri. Saya pikir kecantikan ada di mata yang melihatnya, bukan?" Jiang Qiyue cemberut bibirnya. "Jangan beri aku itu. Aku terlalu malas untuk membalas ucapan tidak jelasmu. Melayani kamu dengan benar bahwa kamu tidak membuat Yuxue menjadi pacarmu." Jiang Wuyue berbicara tanpa daya, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku terikat lidah ketika aku bersamanya. Bahkan aku ingin menamparkan diriku sendiri." Jiang Qiyue berbicara dengan penuh semangat, "Saya dapat membantu Anda jika Anda benar-benar ingin menamparkan diri Anda sendiri." Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, "Pergilah. Ngomong-ngomong,
Sejauh mana menurut Anda, Tang Wulin akan mengikuti kompetisi berikut? Jiang Qiue mengangkat bahu dan berkata, apakah ini penting? Apakah tidak cukup bahwa ia dapat memasuki semifinal pertarungan Master Jiwa dan pertempuran Mesya? Ini adalah bukti bahwa ia nomor satu dalam kemampuan gabungannya. Adapun kompetisi, itu tidak begitu penting, bukan? Petik 2. Jiang Wuyue berkata, bagaimana itu sama? Memenangkan putaran lain menempatkan dia di dua besar, jadi dia setidaknya menjadi runner-up pertama. Dia akan menjadi juara jika dia mampu memenangkan dua putaran kompetisi. Sulit untuk dengan suara bulat mengakui juara karena perbedaan pendapat publik. Juga, tidak ada yang akan mengingat yang kalah. Hanya juara yang akan benar-benar diingat oleh orang-orang. Petik 2. Jiang Qiue menghela nafas dan berkata, pertimbangkan lawan-lawannya berikut. Apakah kamu pikir dia masih mampu maju? Bab 1062. Jiang Wuyue tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening. Tampaknya agak sulit. Sisa dari lawan tidak mudah ditangani. Jiang Qiue berkata, itu sebabnya saya mengatakan itu cukup baik baginya untuk menjadi semifinalis di kedua pertempuran. Tidak masalah bahkan jika dia kalah dalam pertarungan yang tersisa. Bagaimanapun, dia sudah terkenal sekarang. Setidaknya, pendapat keras kepala tentang dia menjadi dewa darah pada usia yang begitu muda di pasukan telah sebagian besar mereda. Saya pikir Tang Wulin akan bermasalah dengan darah 9 senior kali ini. Aku ingin tahu apakah batalion Dewa Darah bersedia meningkatkan kuota Dewa Darah sebagai hasil dari kinerja luar biasa Tang Wulin. Petik 2. Jiang Wuyue berbicara, saya cukup percaya diri dengan Wulin karena ia bukan manusia. Apakah Anda tahu bahkan jika ia mengizinkan saya memukulinya, pada akhirnya saya akan menjadi orang yang kelelahan hingga mati. Dengan demikian, ia mungkin belum berhasil memenangkan kejuaraan terutama dalam pertempuran Tuan Jiwa. Petik 2. Jiang Qiue berbicara pada gilirannya, pertempuran Tuan Jiwa. Lawannya berikutnya dalam pertempuran Tuan Jiwa adalah pembangkit tenaga listrik top yang telah menyadari Sabre Soul-nya sejak awal. Lawan itu terkenal di seluruh benua. Ia juga merupakan es di lubang untuk Korps Angkatan Darat Selatan. Jika bukan karena sifatnya yang buruk dan hubungan sosial yang buruk, dia seharusnya sudah menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Petik 2. Jiang Wuyue mengalihkan pandangannya. Dia adalah iblis Gale Sabar, Sima Jinchi. Tentunya akan sulit melawannya. Wulin dalam kesulitan. Namun, dia mungkin tidak kalah. Bagaimanapun, Wulin memiliki kesadaran tombaknya juga. Jiang Qiue cemberut. Kesadaran dan jiwa, apakah itu sama? Jiang Wuyue mencibir. Kenapa kita tidak bertaruh? Jiang Qiue tersenyum dan bertanya, dengan apa kita bertaruh? Jiang Wuyue menjawab, saya pikir Anda selalu menginginkan perisai roh hitam sebagai peralatan misia Anda. Jika saya kalah, saya akan membelikan Anda satu dengan poin prestasi saya. Jika saya menang, maka Anda akan membantu saya meminta Yuxue keluar, setidaknya, untuk makan bersama saya. Bagaimana? Taruhannya adalah apakah Wulin dapat mengalahkan Gale Demon Saber, Sima Jinchi. Petik 2. Mata Jiang Qiue bersinar. Tentu, aku ikut. Saat ini, Long Yuxue sedang duduk di kamarnya. Dia melihat layar jiwa di dinding saat dia dengan tenang menunggu semifinal tantangan jaringan pertempuran Stardow tahun ini. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh sahabatnya. Masih ada setengah jam sebelum semifinal dimulai. Bisakah dia menang? Long Yuxue merasa sedikit cemas. Emosinya terhadap Tang Wulin rumit. Dia terjebak dalam linglung untuk waktu yang lama setelah dia kembali hari yang lain. Dia sangat sadar bahwa dia hampir tidak punya peluang sekarang, namun dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli tentang dia. Selain hal-hal lain, setidaknya dia bisa meredakan rasa sakit sementara ketika dia memperhatikan perkembangannya. Sejak masa mudanya, dia selalu mengagumi pembangkit tenaga listrik. Dia selalu membayangkan bahwa kekasih masa depannya akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Belum lama berselang ketika dia memiliki kesan baik terhadap Jiang Wuyue. Jiang Wuyue sudah menjadi pria yang luar biasa di antara generasi prajurit yang lebih muda. Dia memperlakukannya dengan baik juga. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari niatnya? Meskipun luar biasa dalam hatinya, Jiang Wuyue masih bukan yang terbaik. Entah bagaimana, dia masih kekurangan sesuatu, dan dia tidak bisa cukup meletakkan jarinya di atasnya. Tidak sampai penampilan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas setiap kali bibirnya tersenyum. Ketika dia akhirnya mengenali perasaannya,
dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah sangat tidak dewasa di masa lalu. Cinta tidak dapat diukur dengan kemampuan seseorang setiap saat. Itu adalah perasaan dan kesibukan percikan di hati seseorang dalam sepersekian detik. Bahkan tanpa ledakan Tang Wulin sesudahnya, tanpa dia menjadi kuat di kemudian hari, dia telah mencintainya di dalam hatinya selama ini. Cinta sejati terjadi ketika seseorang tidak peduli atau peduli pada hal lain. Mungkin harus ada beberapa hubungan seperti ini dalam kehidupan seseorang. Namun, seseorang hanya perlu mengalaminya sekali untuk mewujudkan cinta pilihannya. Dia tidak membenci Tang Wulin. Lagi pula, Tang Wulin tidak pernah menyakitinya sejak awal, dan dia belum pernah menggodanya sekalipun. Bahkan, dia merasa bersyukur atas penampilan Tang Wulin yang memberinya kesempatan untuk benar-benar merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Wulin, kamu harus mencoba yang terbaik. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, kamu pasti bisa mengalahkannya, kan? Petik 1. Di tempat tinggal, tempat istirahat, bar, dan kafe. Semua lokasi di seluruh Bloodgood Army dilengkapi dengan layar jiwa yang disiarkan langsung semifinal Federal Stardow Battle Network Challenge. Hampir setiap orang mengantisipasi putaran kompetisi berikutnya. Raja Naga Emas versus Setan Gale Saber. Babak semifinal pertama ada di sini. Blood One sedang duduk di tengah-tengah batalion Dewa Darah sementara para Dewa Darah lainnya duduk di sisinya termasuk mantan 9 darah. Bahkan beberapa wakil komandan batalion Dewa Darah bergabung untuk menonton kompetisi bersama dengan Komandan Resimen, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 15 pusat kekuatan gelar Douluo dan 2 master baju zirah pertempuran 4 kata berkumpul di aula batalion Dewa Darah saat ini. Ada kurang dari 4 orang di seluruh benua yang mampu mencapai pengaruh dan kekuatan seperti itu. Zhang Huanyun duduk di sisi darah 1. Cao tua, apakah kamu pikir bocah itu akan menang? Kupikir misi yang kamu tetapkan adalah menjadi juara. Apakah ada hukuman jika dia kalah? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, misi. Itu dimaksudkan untuk menjadi lelucon. Bagaimana saya tahu siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini? Hah? Bibir Zhang Huanyun berkedut sekali. Agak disengaja, bukan? Douluo Cao Dezi yang hairless berbicara dengan acuh tak acuh, jika aku tidak sengaja, bagaimana aku bisa menjadi Blood One di dalam Bloodgood Army-mu di mana bahkan burung tidak peduli? Sekelompok orang yang berkumpul di sana tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa setelah mendengar percakapan antara dua pusat kekuatan. The Hairless Douluo tepat untuk bagaimana seseorang bisa menemukan burung di pegunungan salju. Cao Dezi, kata Zhang Huanyun melalui giginya yang terkatup erat. Namun, dia segera tersenyum. Bagaimana kalau kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini? Lihat, batalion Dewa Darahmu telah mencapai kuota sejak sebelumnya. Penambahannya tidak ada gunanya dan berlebihan. Di sisi lain, pihakku kekurangan penerus yang benar-benar mampu menjalankan seluruh pasukan. Aku akan memberinya pelatihan yang tepat, jadi dia setidaknya bisa menjalankan Bloodgood Army selama berabad-abad ke depan, jika dia bersamaku. Selain kemampuannya untuk melemahkan pesawat abisal, mungkin, kita bisa maka benar-benar menghilangkan musuh kita yang kuat dalam 100 tahun. Petik 2. The Hairless Douluo menggali telinganya. Apa yang kamu katakan lagi? Aku tidak mendengar dengan jelas. Tunggu saja, kata Zhang Huanyun dengan ganas. Bloodku tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Zhang tua, berhentilah berbicara omong kosong. Kamu tidak memiliki penerus di pihakmu. Bukankah kita memiliki masalah yang sama di sini juga? Lagi pula, bocah itu, Wulin tidak ditakdirkan untuk tetap di Dewa Darah. Batalion untuk keabadian. Petik 2. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Tentu saja, dia sudah mengetahui tentang asal-usul Tang Wulin sejak sebelumnya. Itu juga tidak pasti, kata Douluo Hairless, sangat mengejutkan semua orang. Oh, Anda bisa menahannya di sini. Dia dipilih dan dikirim oleh Sekte Tang Anda. Jika Anda mampu menahannya di sini, maka tidak apa-apa baginya untuk tetap di batalion Dewa Darah. Mata Zhang Huanyun berkilauan dengan cahaya. Batalion Dewa Darah juga merupakan bagian dari tentara Dewa Darah. Selama Tang Wulin mau tetap di sini, dia pasti akan bisa memberikan jasanya kepada tentara di masa depan. Cao Dezi berbicara, mari kita tunggu dan lihat nanti. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya saat itu. Huanyun, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan jika, suatu hari, kita benar-benar menyelesaikan masalah di pesawat abisal?
Zhang Huanyun tertegun sejenak. Dia belum pernah merenungkan masalah ini sebelumnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah dengan pesawat abisal seumur hidupnya. Aku tidak pernah memikirkan hal ini. Jika peristiwa keberuntungan seperti itu benar-benar terjadi, maka aku akan melakukan perjalanan sebelum aku memanjakan diriku dalam beberapa pengejaran sepele itu, kurasa. Meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi limit Douluo, dia hanya kurang dalam langkah terakhir. Salah satu alasan mengapa ia sangat menghargai Tang Wulin adalah karena live tide baru-baru ini. Akhirnya pintu ini terbuka untuknya sehingga dia bisa berdiri teguh untuk mengambil langkah terakhir. Bab 1063. Peringkat 98 dan peringkat 99 tampaknya berbeda hanya dengan satu peringkat, tetapi satu peringkat itu membuat dunia yang berbeda pada level mereka juga. Douluo yang tak berperasaan memalingkan kepalanya ke samping dan memandang ke arahnya. Jika hari itu benar-benar datang, aku punya permintaan. Zhang Huanyun berkata, ada apa? Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan berkata dengan sangat serius, ketika Tang Wulin membangun kembali Akademi Shrek, pasukan kita akan berdiri di sisinya. Zhang Huanyun tertegun sejenak. Jadi maksudmu tentara akan membantunya menghidupkan kembali Akademi? Cao Dezi mengangguk pelan. Akademi Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Berapa banyak personel yang berkualifikasi yang telah ditumbuhkan Akademi untuk Federasi? Berapa banyak warisan yang tersisa dari Akademi untuk Federasi? Bagaimana kita dapat membiarkan Akademi dihancurkan begitu saja? Tang Wulin memiliki tugas yang tidak terduga sebagai pemimpin 7 monster Shrek saat ini. Petik 2. Zhang Huanyun berbicara dengan suara yang dalam, meski begitu, Anda juga harus tahu bahwa tentara Dewa Darah masih di bawah yurisdiksi tentara, tidak peduli seberapa independennya. Tentara Dewa Darah bahkan didirikan oleh Akademi Shrek, Tang Sekte, Aula Pertempuran Dewa dan Pagoda Roh. Petik 2. Cao Dezi mengangguk dan menjawab, saya tahu itu. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika kita semua yang kita miliki, apakah Anda pikir kami mampu mengalahkan musuh yang hebat seperti pesawat abisal di masa hidup kita? Zhang Huanyun bertanya sebagai tanggapan, jadi Anda mengatakan bahwa masalahnya dapat diselesaikan hanya dengan penambahan Tang Wulin. Cao Dezi tersenyum dengan tenang dan berbicara, itu kemungkinan setidaknya. Karena itu, saya mengatakan bahwa dia dapat memainkan peran paling vital ketika kita mengurus masalah pesawat abisal sekali dan untuk semua. Kemudian, ketika tentara Dewa Darah adalah tidak lagi terbebani oleh ini, tentara dapat berdiri di sisi Tang Wulin. Petik 2. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Cao Tua, aku mengerti niatmu dan aku tahu bahwa lebih dari setengah dari orang-orang kami bersedia mendukung ini. Tidak akan ada masalah dengan petugas yang berasal dari Sekte Tang dan Akademi Shrek Anda. Namun, ada juga petugas dari Spirit Pagoda dan Battle God Hall di antara kita semua, dan aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Petik 2. Cao Dezi berkata, saya tidak meminta kita untuk melawan federasi. Hanya untuk mendukung Tang Wulin dengan mendukungnya. Setidaknya, kita mendukungnya di permukaan sehingga dia tidak akan diperlakukan tidak adil saat dia mulai bangkit kembali Akademi. Mungkinkah permintaan kecil seperti itu tidak bisa dilakukan? Petik 2. Zhang Huanyun mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Cao Dezi berbicara dengan acuh tak acuh. Pasukan Dewa Darah akan selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan bagaimanapun. Tujuan eksistensi kita adalah untuk menjaga benua. Di sisi lain, Roh Kudus berkobar merajalela seperti sekarang dan menyebabkan serangkaian tragedi di benua itu. Jika masalah dengan pesawat abisal dapat diselesaikan, apakah Anda pikir mereka harus menjadi target utama kami? Petik 2. Zhang Huanyun menjawab tanpa ragu sedikit pun, itu, tentu saja, bukan masalah. Aku akan pergi dan merawat mereka lebih awal jika aku tidak masih tinggal di sini. Tentu, itu adalah janji di antara kita saat itu. Cao Dezi tersenyum tetapi tidak lagi berbicara. Tanpa ragu, dia mewakili Sekte Tang di tentara Dewa Darah. Blood Tree memang orang dengan posisi tertinggi di Blood God Army yang berasal dari Akademi Shrek. Namun, jumlah total petugas dari Akademi Shrek adalah yang tertinggi di antara semuanya. Dalam arti tertentu, Zhang Huanyun mewakili petugas dari Battle God Hall. Selain itu, di tentara, tidak ada yang dianggap lebih tinggi daripada Zhang Huanyun. Blood God Army dibentuk dari 4 kekuatan besar, tetapi dalam kenyataannya, identitas asli setiap orang telah sedikit memudar ketika mereka menjadi bagian dari tentara secara keseluruhan.
Sebagai Blood One, Cao Dezi sangat menyadari tanggung jawab Tang Wulin di masa depan. Dia ingin memikul sebagian dari itu sebaik mungkin untuk meringankan beban yang dibebankan pada Tang Wulin dengan setidaknya sedikit. Roh Kudus Cult pasti musuh terbesar yang akan dihadapi Tang Wulin di masa depan. Selain itu, Roh Kudus Cult adalah musuh mematikan yang mampu menggunakan taktik yang tidak bermoral. Jika tentara Dewa Darah bisa membantu dalam menangani masalah ini, maka upaya setidaknya akan membeli Tang Wulin cukup banyak waktu untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Persaingan akan segera dimulai, kata Blood Two tiba-tiba. Perhatian kelompok jatuh pada layar besar di depan mereka sekali lagi. Di layar, mereka melihat kursi yang mengelilingi arena kompetisi semifinal sudah terisi. Siapapun yang memiliki Stardow Cabin dan bersedia membayar premi diizinkan untuk mengalami kompetisi secara langsung. Meskipun biaya tiketnya mahal, mereka telah terjual sangat cepat. Pertandingan semifinal ini bahkan lebih seru dari yang lain. Sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran antara Demon Sabre versus Raja Naga Emas. Satu berada di peringkat kedua dalam peluang taruhan kompetisi tahun ini, sementara yang lain di peringkat ketiga. Itu pasti fokus perhatian. Tidak ada keraguan bahwa siapapun dari mereka yang menjadi pemenang akan memenuhi syarat untuk menantang orang yang menempati peringkat pertama dalam taruhan. Di sisi lain, tidak ada ketegangan tentang hasil pertandingan semifinal orang itu. Tang Wulin menutup matanya saat dia duduk di ruang tunggu. Tombak naga emas ditempatkan secara horizontal di atas lututnya saat dia merasakan senjata surgawi. Dia merasa bahwa tombak itu menyatu dengan dirinya sendiri. Tidak ada jejak kesadaran tombak yang muncul, tetapi dalam benaknya, tombak naga emas sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan merupakan bagian integral dari itu. Tang Wulin menyusun ulang pertempuran antara Sima Jinchi dan Ye Xinglan yang memberi perhatian lebih dari sebelumnya. Dia telah menontonnya berkali-kali. The Gale Sabre Demon senjata Sima Jinchi adalah Dragon Slaying Sabre. Dalam arti tertentu, senjatanya yang aneh bahkan mungkin memiliki efek penekan terhadap jiwa bela diri Tang Wulin. Tentu saja, ini masih akan tergantung pada apakah Dragon Slaying Sabre miliknya benar-benar dapat mengalahkan Golden Dragon Spear. Tang Wulin mungkin memiliki masalah di sana. Tang Wulin tentu saja dirugikan karena basis budidayanya. Tidak ada keraguan tentang ini setelah pertandingan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Gale Saber Demon memiliki basis budidaya jiwa Douluo berdering 8. Tang Wulin hanya di peringkat ke-65 saat ini. Meskipun dia memiliki dua inti tetapi masih ada beberapa perbedaan antara dia dan lawan dalam hal kekuatan jiwa. Namun, ini bukan bagian terpenting. Elemen kuncinya adalah pemahaman senjata seseorang. Gale Sabre Demon Sima Jinchi sudah memiliki Sabre Soul-nya sendiri. Sabre Soul-nya ganas dan kejam, sama gilanya dengan pembeli. Sword Soul yang baru dibentuk Ye Xinglan kalah darinya tanpa bisa menolak sama sekali. Jadi, Tang Wulin mengambil tempat Ye Xinglan hari ini untuk bertarung melawan Sima Jinchi. Dia belum sepenuhnya memahami Spear Soul-nya sendiri dan kesadaran tombaknya hanya bisa dikatakan paling banyak hadir. Ini adalah perbedaan nyata di antara mereka. Itu juga alasan mengapa kebanyakan orang tidak berpikir bahwa dia bisa meraih kemenangan di babak kompetisi ini. Kapasitas bertarung Gale Sabre Demon Sima Jinchi terlalu kuat. Dia pernah dengan mudah mengalahkan batalion Mesha menggunakan kekuatannya sendiri tanpa mengenakan armor tempurnya. Sistem organisasi batalion Mesha terdiri dari 100 Mesha yang diperkuat dengan komandan batalion menjadi Mesha hitam. Sima Jinchi hanyalah Soul Sage 7 cincin pada saat itu. Seluruh proses itu mirip dengan mematahkan cabang pohon mati untuknya, dengan hasil yang dapat diprediksi. Orang hanya bisa membayangkan betapa tidak biasa metode pertempurannya. Namun, Tang Wulin sangat percaya diri. Mengalahkan lawan ini tentu akan memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang tombak naga emas dan menjadi bagian penting dari budidaya dirinya. Dengan demikian, seluruh orangnya sudah memasuki keadaan zen pada saat yang tepat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam memahami tombak naga emas. Karena tekanan dari pertandingannya yang akan datang dengan lawan yang tangguh, ia mengeluarkan potensinya. Semakin besar musuh yang dia hadapi, semakin kuat dan kuat dia jadinya. Bahkan mungkin ada terobosan baginya karena ini sepertinya sudah menjadi peristiwa yang tak terhindarkan dalam sejarah kultivasi Tang Wulin. Dia baru saja berdiri perlahan ketika staf layanan memanggilnya. Dia memegang tombak naga emas di tangannya saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu dengan langkah besar.
Matanya berkilau dengan warna emas yang samar. Bayangan Old Tang melintas di hadapannya berulang-ulang di benaknya. Itu selalu saat itu ketika dia meluncurkan Thousand Accusing Fingers. Suara-suara gembira yang memekakkan telinga membelai telinganya seperti embusan angin yang cukup kuat untuk membuat darah seseorang terpompa. Namun, Tang Wulin tidak terpengaruh. Suara-suara dunia luar tidak bisa masuk ke dalam pikirannya sementara dia tetap dalam keadaan tenang, zen dan kosong. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunannya dengan tenang mengalir di tombak naga emas. Di sisi yang berlawanan, Gale Saber Dimensi Majinchi sudah berjalan keluar ke arena juga. The Dragon Slaying Sabre jelas adalah jiwa bela dirinya, namun sudah dipegang di tangannya, diletakkan di bahunya saat dia berjalan keluar. Aturan tidak membatasi dia untuk mempertahankan keberadaan jiwa bela dirinya selama dia tidak melepaskan cincin jiwanya. Mata si Majinchi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keinginannya saat dia melihat Tang Wulin melangkah keluar dengan sosoknya yang tinggi dan kekar. Ini bocah laki-laki, ya. Pemimpin 7 monster Shrek yang basis budidayanya di atas Zhengyu. Dia kapten mereka. Petik 2. Selain sahabat Tang Wulin, ia paling mengetahui identitas Tang Wulin dari semua kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Korps Tentara Selatan dioperasikan oleh klan Suci. Mereka adalah satu kesatuan yang monolitik sehingga bahkan federasi pun tidak dapat menyodorkan urusan mereka. Meskipun si Majinchi bukan orang yang populer di ketentaraan, ia sangat dipercaya oleh komandan resimen lama. Ini adalah alasan mengapa dia dipercaya dengan pengetahuan yang tidak disadari oleh orang lain. Dia adalah teman Yue Zhengyu dengan usia yang hampir sama, namun dia berhasil maju ke langkah ini. Bakat alaminya bukanlah masalah sepele. Petik 1. Si Majinchi juga menonton pertandingan Tang Wulin sebelumnya. Dia sangat mengagumi metode pertempuran eksplosif Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin memiliki berbagai keterampilan peledak, jadi dia meninggalkan kesan mendalam. Dari catatan khusus adalah kemampuannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan pada akhirnya ketika dia mengalahkan Yuanen Yehui. Ledakan itu sangat kuat. Bab 1064. Kedua pihak berdiri saling berhadapan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Segera, yang kuat, hampir gamblang untuk berperang tampaknya meledak dari pedang dan tombak mereka. Dalam pandangan si Majinchi, Tang Wulin seperti naga raksasa yang tertidur, tetapi bisa saja meledak kapan saja. Di sisi lain, si Majinchi adalah algojo yang energi biadabnya jelas terlihat di mata Tang Wulin. Ini masih pertama kalinya dia bertemu seorang guru jiwa yang jiwa bela dirinya tidak terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika jiwa bela diri lawan bukan tipe naga, mereka masih akan sedikit dipengaruhi oleh aura garis keturunannya. Itu tidak bisa dihindari. Namun, itu tidak terjadi saat ini. Energi buas yang dikeluarkan dari Dragon Slaying Sabre bahkan bisa membuat naga raksasa menangis kesedihan. Tidak hanya Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin yang tidak mampu mempengaruhi lawan, dia merasa seperti dia yang terpengaruh pada tingkat tertentu. Awalnya, Tang Wulin berpikir bahwa karena lawannya adalah pedang yang membunuh naga, garis keturunannya pasti akan dimeriahkan oleh kehadiran mereka dan mungkin bahkan marah. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi si Majinchi dan merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh lawannya, dia menyadari bahwa ini bukan masalahnya. Dragon Slaying Sabre memang memicu respons dari Golden Dragon King Bloodline-nya, tapi itu bukan emosi negatif seperti kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang mirip dengan rasa hormat. Itu adalah perasaan persetujuan. Sebagai pemimpin klan naga, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga. Bagaimana Raja Naga Emas bisa bereaksi sedemikian rupa ketika berhadapan dengan naga pembantai saber? Apa yang sedang terjadi di sini? Namun, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa Dragon Slaying Sabre di tangan lawan tidak diragukan lagi memiliki hubungan dekat dengan klan naga. Si Majinchi bahkan lebih terkejut daripada Tang Wulin. Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin adalah jiwa bela diri dalam pandangan si Majinchi dan dia belum pernah melihat sebelumnya pemilik jiwa bela diri tipe naga yang mampu bertindak begitu tenang di hadapannya. The Dragon Slaying Saber bukanlah pedang yang membunuh naga sebenarnya. Pada kenyataannya, itu adalah senjata yang diciptakan oleh Dewa Naga untuk tujuan yang diberikan kepada bawahan Dewa Naga yang paling terpercaya. Dari 9 Raja Naga Agung, Raja Naga Cahaya adalah favorit Dewa Naga. Jadi, Dragon Slaying Sabre diberikan kepada Raja Naga Cahaya. Raja Naga Cahaya bertanggung jawab atas hukuman dan hukuman dalam klan naga.
Oleh karena itu, Dragon Slaying Sabre sebenarnya digunakan untuk memenggal naga jahat dan bukan untuk membantai mereka semua. Klan naga dikalahkan selama perang besar alam surgawi yang mengakibatkan jatuhnya Raja Naga Cahaya. The Dragon Slaying Saber juga lenyap dari alam surgawi segera setelah itu dan jatuh ke benua Douluo. Sebagai senjata surgawi, itu dibungkam selama bertahun-tahun sebelum diubah menjadi bentuk energi dan tetap tidak aktif di sudut benua selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang manusia yang jujur dan belak-belakan mengorbankan dirinya untuk menjaga ketertiban ketika dia dihadapkan oleh musuh yang tangguh. Dragon Slaying Sabre dibangunkan dari tidur nyenyaknya dan menyatu dengan garis keturunan pria itu untuk membangkitkannya. Sejak saat itu, jiwa bela diri pembunuh naga diturunkan melalui garis keturunan, seperti pusaka, hanya memiliki satu pemilik sekaligus. Ini karena hanya ada satu sabre pembunuh naga. Sayang sekali tidak ada lagi klan naga yang bisa diawasi lagi. Sima Jinchi adalah penerus jiwa bela diri naga Slaying Saber saat ini. Setiap pewaris tunggal Dragon Slaying Sabre adalah orang yang keras kepala dan terhormat yang tidak bisa mentolerir ketidakadilan. The Dragon Slaying Sabre adalah benar-benar salah satu senjata paling kuat dari generasinya juga. Tang Wulin mewarisi garis keturunan Raja Naga Emas dan menjadi bagian dari Dewa Naga. Jadi tentu saja, dia tidak akan menyerah pada naga pembantai sabar dengan mudah. Namun, Tang Wulin memiliki perasaan hormat terhadap rasa keadilan Dragon Clan yang dibawa oleh Dragon Slaying Sabre. Ini adalah alasan mengapa Tang Wulin merasakan perasaan aneh di hatinya sebelumnya. Wasit melihat kedua pihak, tetapi dia tidak berbicara lagi sebelum mengumumkan dimulainya pertandingan. Pertandingan ini akan menjadi tabrakan terbesar sejak kompetisi dimulai. Blood God Army, Southern Army Corps, Select Seven Monsters membayar dan sebagian besar orang yang menonton layar jiwa di seluruh federasi memperhatikan kontes ini antara dua pembangkit tenaga elit. Tang Wulin dan Sima Jinchi belum saling serang, tetapi mereka mengangkat senjata hampir bersamaan. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya saat seberkas emas muncul di setiap inci tubuhnya. Sepasang sayap naga emas menyebar di belakang punggungnya. Segera setelah itu, bintik-bintik cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya saat dua kata baju tempur, Dragon Moon, melekat padanya. Sosoknya langsung tumbuh hingga ketinggian 3 meter saat tombak naga emasnya membengkak juga. Kesadaran tombak yang kuat berdesir dan menyebar dari ujung tombak. Aura seluruh orang Tang Wulin meningkat secara eksponensial juga. Raungan naga seperti guntur meledak keluar dari tubuhnya saat sisik naga emas berbentuk berlian berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan menembus cahaya terang. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan raungan nyaring ke langit. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya tinggi ke udara saat raungan naganya tiba-tiba menjadi lebih keras. Sayap naga di punggungnya terbuka lebar dan mengangkat tubuhnya dari tanah. Auranya terus tumbuh dengan cepat, tanpa henti. Sima Jinchi di sisi berlawanan memegang naga pembantai sabre besar di tangan kanannya secara horizontal di sisi tubuhnya. Cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, mengungkapkan 4 cincin ungu dan 4 hitam. Auranya juga meningkat sama seperti embusan awan gelap yang menyebar dari sisinya. Ruang di sekitarnya tampak bergetar ringan seolah-olah tidak mampu menahan tekanan yang menakutkan. Udara tampak seperti retak. Lapisan kabut hitam menutupi Dragon Slaying Sabre. Tangisan sedih dari klan naga terdengar bergema dari pedang. The Dragon Slaying Saber masih merupakan pedang keadilan. Itu terhormat dan benar, mulia dan teliti. Naga yang menangis dengan sedih adalah jiwa orang-orang dari klan naga yang melakukan kejahatan berat. Jiwa naga klan naga ini ditekan oleh ketajaman pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Dragon Slaying Sabre digunakan, suara yang dihasilkannya akan memberikan pengaruh besar pada orang-orang yang memiliki niat buruk sehingga kondisi mental mereka akan terpengaruh. Sayang sekali efeknya tidak berguna melawan Tang Wulin. Hatinya benar, jadi sebaliknya, jeritan yang menyakitkan itu benar-benar menyenangkan telinganya. Di mata para penonton, mereka berdua tampaknya telah berubah menjadi gunung-gunung, satu hitam sementara yang lain berwarna keemasan. Keduanya masih melonjak dengan gagah berani sehingga ruang di seluruh tahap kompetisi bergetar ringan. Sementara itu, di Batalion Dewa Darah, dikatakan bahwa jaringan pertempuran Stardow tidak mampu menahan pertempuran dari baju perang 3 kata dan di atasnya, karenanya pembatasan. Aku takut bahwa pertandingan antara keduanya sudah melebihi itu. Aku ingin tahu apakah Stardow Cabin dan Stardow Battle Network mampu menahannya.
Zhang Huanyun mengerutkan kening dalam-dalam. Cao Dezi berbicara, saya yakin sistemnya telah diperkuat. Situasi serupa telah terjadi di kompetisi sebelumnya. Federasi tentu saja akan memperkuat medan perang dalam skala besar untuk beberapa putaran terakhir kompetisi. Ini sedikit sulit mengomentari Stardow Cabin, namun kita lihat saja nanti. Petik 2. Zhang Huanyun berkata, Stardow Battle Network benar-benar sebuah mahakarya teknologi modern, tetapi masih ada jalan panjang sebelum itu benar-benar dapat menjadi bagian dari kehidupan kita. Kompetisi tahun ini nampak maju, tetapi pada kenyataannya, ada banyak masalah yang muncul dari jaringan pertempuran. Saya pikir sistem akan memasuki tahap penelitian dan pengembangan sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Saya ingin tahu kapan mereka akan merilis versi yang lebih baik. Masih terlalu banyak hal untuk diperbaiki, apakah itu adalah perangkat keras atau sistemnya. Petik 2. Cao Dezi setuju dan berkata, benar. Namun, penampilan Stardow Battle Network sudah cukup mencengangkan bagi orang tua seperti kita. Kita akan menunggu dan melihat kemudian. Faktanya, itu tidak akan lama sebelum perkembangan teknologi federasi tiba di kemacetan. Federasi menginvestasikan lebih banyak energi ke dalam pencarian mencari di luar angkasa karena kekurangan sumber daya. Hanya mungkin bagi federasi untuk terus mempertahankan diri setelah menemukan planet baru dengan sumber daya yang cukup. Petik 2. Zhang Huanyun menghela nafas. Tetapi orang-orang ini tidak berpikir seperti itu. Dalam persepsi mereka, masih ada banyak sumber daya yang dapat dieksploitasi di planet Starluo. Dow Spirit dan Starluo adalah target yang lebih dekat yang lebih mudah untuk disambar dibandingkan dengan pertaruhan penjelajahan ruang angkasa. Sementara itu, sejak Akademi Shrek dihancurkan, suara-suara yang menyerukan perang semakin keras. Dalam pandangan saya, itu tidak akan lama sekarang sebelum dimulai. Petik 2. Cao Dezi mengerutkan kening dalam-dalam. Setiap perang terjadi karena keserakahan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu adalah orang-orang biasa yang menderita. Ini juga alasan mengapa saya berharap bahwa tentara dapat mendukung upaya Tang Wulin di masa depan. Perseteruan internal antara umat manusia bukanlah sesuatu yang kita tentara Dewa Darah harus ikut serta dalam apapun. Petik 2. Bab 1065. Zhang Huanyun mengangguk. Itu benar. Tugas saya adalah untuk melindungi umat manusia, bukan menghancurkannya. Parlemen Federal benar-benar mengecewakan orang-orang. Kami akan menunggu dan melihat kemudian. Bagaimanapun, musuh terbesar kami masih makhluk-makhluk di pesawat abisal untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka perwira tua di tentara tidak bisa memindahkan kita. Petik 2. Warna hitam dan emas akhirnya mencapai puncaknya dan saling mengisi di layar dengan liar. Sayap naga Tang Wulin mengepak dengan kekuatan penuh di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya diselubungi oleh naga emas raksasa ketika diberdayakan oleh lalat naga emas. Dia berlari di Sima Jinci dengan kecepatan yang mengejutkan sementara tombak naga emas bertindak sebagai taring naga emasnya. Sima Jinci juga melompat ke langit di sisi yang berlawanan. Kesadaran pedangnya yang menakutkan dikelilingi oleh mayat dan tulang naga klan dibayang-bayang. Ini memancarkan gelombang spiritual kesedihan, rasa sakit, penyesalan dan kebencian saat menyapu Tang Wulin. Itu adalah domain half-step spirit. Hampir seketika, Tang Wulin mengerti bahwa tidak hanya basis budidaya Sima Jinci yang kuat, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah mencapai status half-step spirit domain. Itu memungkinkan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dengan jiwa bela dirinya dan menghasilkan bentuk domain yang hanya bisa dilepaskan oleh Master Armor Tempur 3 kata. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin sebuah domain yang terpasang pada armor perang bisa dibandingkan dengan domain yang dikuasai oleh sang Master Jiwa sendiri? Naga emas yang disulap oleh Tang Wulin mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api saat ia berlari ke kegelapan. Suhu di sekitarnya turun tiba-tiba karena semua ratapan menyedihkan berubah menjadi serak dan kelelahan berteriak dalam sepersekian detik. Aliran cahaya yang intens tiba-tiba menyinari bayang-bayang saat itu memusnahkan semua kegelapan seperti kelahiran dunia baru yang cerah. Cahaya tombak yang menakutkan meledak dengan liar. Tombak naga emas mengamuk saat raungan naga gagah berani keluar dari tubuh Tang Wulin. Itu adalah Golden Dragon Roar. Semua tangisan sedih dan jeritan menyakitkan segera terhenti saat mendengar Golden Dragon Roar. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Kemudian, cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan satu sama lain. Boom, boom, boom. Guntur eksplosif tampaknya telah meletus di langit.
Warna hitam dan emas padam pada saat tumbukan, mengungkapkan siluet Tang Wulin dan Sima Jinci yang mengenakan baju besi berat. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Ujung tombak Tang Wulin menyentuh ujung pedang Sima Jinci. Gelombang kejut energi yang luar biasa meledak dari pusat tabrakan dalam sepersekian detik dan meledak. Sosok-sosok Tang Wulin dan Sima Jinci terlihat meledak dan terlempar ke belakang, jarak di antara mereka semakin jauh dalam satu saat itu. Golden Dragon Spear dari Tang Wulin dan Dragon Slaying Sabre milik Sima Jinci memberikan nada dengung yang dalam. Dragon Slaying Sabre seharusnya mengeluarkan teriakan kesedihan, namun suara sedih berubah menjadi emosi yang bersorak-sorai setelah tabrakan dengan Golden Dragon Spear. Suara mendengung jernih. Di sisi lain, nada berdengung Golden Dragon Spear terdengar dalam dan berat, melengkapi suara Dragon Slaying Sabre. Mereka saling memanggil satu sama lain seperti teman lama bertemu setelah berpisah selama bertahun-tahun. Itu hanya satu tabrakan dan baik Tang Wulin dan Sima Jinci agak terkejut karena mereka bisa dengan jelas merasakan aura lawan membuat mereka tenang. Sima Jinci terutama memiliki perasaan yang sangat jelas setelah Dragon Slaying Sabre dan Golden Dragon Spear melakukan kontak. Di samping kekuatan tumbukan, kekuatan jiwanya mulai melonjak hebat dan meningkat dalam jumlah besar karena stimulasi tombak naga emas. The Dragon Slaying Sabre menghasilkan perasaan One with the Sabre yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang saat emosi gembira menyebar di hatinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah jiwa bela dirinya adalah naga keadilan? Meski begitu, Dragon Slaying Sabre seharusnya tidak merasa begitu gembira. Mereka berdua ingin melihat apa yang akan terjadi ketika mereka berdua bentrok, tetapi perasaan yang timbul dari tabrakan itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka merasa bahwa esensi darah mereka melonjak dari getaran, namun selain itu, tombak naga emas memberikan perasaan gembira dan ramah kepada Tang Wulin seolah-olah itu telah bertemu dengan teman yang berpikiran sama, seperti bertemu teman yang telah lama hilang. The Dragon Slaying Sabre membawa perasaan yang lebih intens ke Sima Jinci. Itu hanya akan sedikit berlebihan untuk mengatakan itu, bahkan terasa seperti bertemu seseorang yang sayang setelah waktu yang lama. Seolah-olah dia bertemu dengan seorang anggota keluarga, seorang kerabat tua. Apa yang terjadi di sini? Keduanya mendarat di kejauhan, tetapi tidak ada yang segera meluncurkan serangan lain. Mereka saling memandang di kejauhan ketika mereka merasakan perubahan kejutan dan kebingungan di hati mereka. Senjata di tangan mereka mampu menekan jiwa bela diri lawan dalam keadaan biasa. Namun, perasaan yang mereka miliki sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya ini? Apakah ini tidak mengganggu pikiran mereka? Namun, mereka masih di medan perang. Mereka masih terlibat dalam kontes hebat untuk memperjuangkan final, jadi bagaimana mereka bisa menemukan waktu untuk merenungkan yang dalam? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat dia menunjuk Golden Dragon Spear ke depan. Dalam sepersekian detik, dia adalah satu dengan tombak saat kesadaran tombak yang sangat tajam melesat seperti kilat ke Sima Jinci di kejauhan. Sima Jinci memegang Dragon Slaying Sabre di sekujur tubuhnya. Bilah dari Dragon Slaying Sabre menunjuk ke atas saat pola awan dalam bentuk naga-naga raksasa yang dipotong-potong muncul. Kesadaran pedang yang kuat menghancurkan langit dan tanah. Jika kesadaran pedangnya digambarkan sebagai badai yang menggelora, maka tombak naga emas di tangan Tang Wulin seperti kapal yang sombong yang membelah gelombang. Tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan keuntungan yang jelas dalam hal ini. Mengaum, raungan naga yang gagah berani berdesir di sekitar tubuh Tang Wulin. Armor tempur Dragon Moon-nya bersinar terang ketika Dragon Core dan Core Soul di tubuhnya berdenyut secara bersamaan. Aliran bayang-bayang Blue Silver Kaisar muncul samar-samar di permukaan baju besinya. Finesse of the Blue Silver Emperor melukai Golden Dragon Spear. Selama tabrakan pertama, Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa kemampuannya membuatnya menjadi lawan yang tidak layak melawan Sima Jinci dalam pertempuran kekuatan kasar. Dia hanya bisa mengandalkan keterampilan fusi jiwa darahnya untuk melawannya. Selain itu, ia harus menekan lawan sebaik mungkin sehingga lawan tidak mampu melepaskan Saber Soul sepenuhnya. Pada saat berikutnya, Tang Wulin bergerak. Dia menyentuh ujung jari kakinya dengan lembut ke tanah saat bayangannya mulai berkilau sekali lagi. Sayap naga di punggungnya tiba-tiba membesar saat dia mengepakkannya dengan keras. Pada saat berikutnya, ia telah mengubah dirinya menjadi tombak dan bergerak dengan kecepatan kilat saat ia menyerang langsung ke Gale Sabre Demon Sima Jinci. Sima Jinci meraung marah ketika jiwa berdering di tubuhnya berkilauan dengan cahaya.
Mengayunkan naga membunuh saber di tangannya, dia menyulap pedang cahaya besar yang disertai dengan suara tangisan sedih naga raksasa saat dia mengejutkan seluruh kerumunan. Seekor naga hitam raksasa muncul di belakang punggungnya. Naga hitam berjuang dengan susah payah di udara seolah-olah berusaha melarikan diri, tetapi dalam sekejap, aliran cahaya putih menyapu langit dan tubuh naga hitam itu dipotong menjadi dua bagian. Kebencian, penyesalan, rasa sakit, keengganan, dan segala macam emosi negatif berubah menjadi aliran uap hitam yang langsung melonjak ke Dragon Slaying Sabre. Sekaligus, lapisan bentuk seperti skala hitam tampaknya ditambahkan ke cahaya pedang itu. Mengaum, kepala naga emas besar meledak dari ujung depan Golden Dragon Spear dengan berani. Itu mengeluarkan raungan mengamuk pada cahaya pedang yang menakutkan. Adegan aneh muncul, sisik hitam pada pancaran pedang hitam yang telah dipenuhi dengan emosi negatif mencair dengan cepat pada suara raungan yang geram. Emosi negatif dengan cepat menipis dan bahkan ada perasaan pembenaran. Naga emas mengayunkan tubuhnya dan menyerbu keluar dari tombak naga emas. Tombak naga emas menyatu dengan naga yang menghasilkan rona biru samar yang muncul pada sisik naga emas yang sangat besar. Sumber kehidupan yang tebal dan kuat melekat pada tubuhnya seolah-olah itu benar-benar menjadi hidup. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darah Tangulin, naga kaisar biru melambung ke surga. Setelah kultivasinya, semua hari ini disertai dengan kontrol penuh atas basis budidayanya, kontrol Tangulin atas garis darah Raja Naga Emas dan pemahamannya tentang keterampilan fusi jiwa darahnya telah maju pada tingkat lain. Infus the Blue Silver Emperor meningkatkan energi yang dipancarkan dari Golden Dragon Soars ke surga dan menambahkan sebagian vitalitas pada keterampilan jiwa. Inilah yang membuatnya sangat kuat. Ledakan, The Black Dragon Slash dan Blue Emperor Dragon Soars to the Heaven bertabrakan satu sama lain dengan keras. Di depan mata semua orang, tanda-tanda disintegrasi mulai muncul pada Dragon Slaying Sabre yang mendominasi secara langsung di depan mata semua orang. Cahaya pedang redup sebelum mulai rusak dalam skala besar. Pada saat yang tepat ketika cahaya emas dan cahaya hitam bertepatan, para penonton menyaksikan sentuhan Golden Dragon Spear terhadap bagian belakang Dragon Slaying Sabre. Ding! Dering renyah terdengar. Seluruh tubuh Gale Saber Dimensi Majinchi bergetar hebat saat dia dihancurkan oleh kekuatan besar yang dilemparkan oleh tombak naga emas seperti meteor. Aliran kesadaran tombak emas melonjak ke dalam tubuhnya, tetapi juga pada saat ini, cincin jiwa hitam berdesir menjauh dari Dragon Slaying Sabre dan menelan aliran kesadaran tombak. Sima Jinchi merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya seolah setiap inci kulitnya terkoyak. Namun, Dragon Slaying Sabre miliknya memancarkan emosi yang sangat gembira kepadanya seolah-olah itu telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Semua tangisan sedih naga raksasa lenyap, meninggalkan suara berdengung ceria. Apa yang sedang terjadi? Pada saat berikutnya, Sima Jinchi merasa sebagai fluktuasi energi aneh yang memancar dari Dragon Slaying Sabre meledak ke dalam tubuhnya. Kultivasi kekuatan jiwanya telah berhenti meningkat selama bertahun-tahun, tetapi yang mengejutkannya, itu naik sedikit, bergetar ke atas. Bab 1066. Sima Jinchi bahkan lebih terkejut menemukan bahwa lautan rohnya menjadi lebih jelas dalam sekejap. Memang, segala sesuatu di sekitarnya tampak lebih jelas. Dia telah mencapai basis kultivasi spiritual dari half-step spirit domain, jadi itu sangat sulit bahkan jika dia ingin maju hanya dengan sedikit. Namun, satu serangan Tangulin berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual bersama dengan peningkatan Dragon Slaying Sabre-nya. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi di sini? Bahkan setelah diledakkan, Sima Jinchi merasa bahwa tingkat keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya saat ini tidak bisa dibandingkan. Dengan kata lain, bahkan jika dia berhasil naik dalam pertempuran, itu hanya akan mempengaruhi pengalaman dan keterampilannya, tetapi bukan kekuatan jiwanya atau kekuatan spiritualnya. Mungkin untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya karena stimulasi eksternal, tetapi kekuatan jiwanya tidak akan pernah melakukannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana serangan musuh menyingsing pada diri saya sendiri belum meningkatkan basis kultivasi saya? Petik 1. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal. Tangulin menyaksikan cahaya hitam dari tubuh lawan menyebar dan menjeratnya. Segera, tubuh lawan menjadi stabil sementara kesadaran tombaknya dibubarkan oleh lawan. Saat ini, ia berada di atas angin, jadi ia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan pada lawannya. Tangulin meluncurkan lalat naga emas sekali lagi.
Pada saat yang sama, tombak naga emas di tangannya bersinar terang ketika dia melepaskan Blue Emperor Swords ke surga lagi. Naga emas ganas yang bahkan lebih liar dari sebelumnya melonjak dan menembak langsung ke arah lawan. Sementara itu, setan Gale Saber Sima Jinchi baru saja kembali beraksi dan mendarat di tanah ketika serangan Tang Wulin menghampirinya. Kesadarannya meresap ke Dragon Slaying Sabre dan memicu Dragon Slaying Sabre-Sabre. Aura mengerikan tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke medan perang. Lingkungannya dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Semburan kesadaran gembira dipenuhi dengan keadilan dan keadilan turun dari langit. Seekor naga ungu raksasa muncul di udara. Itu memiliki sepasang mata merah darah yang dipenuhi dengan energi jahat. Naga pembunuh saber raksasa turun dari langit dalam genggaman tangan emas besar. Itu menebas naga raksasa ungu, memotongnya dari dahi sampai ke ekor naga, dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Jeritan menyakitkan, keengganan, dan uap ungu memenuhi udara, menelan seluruh langit. Apa itu tadi? Itu adalah naga jahat neraka. Nama, naga jahat, muncul di pikiran Tang Wulin dengan cara yang membingungkan. Naga jahat, seperti namanya, tentu saja adalah makhluk kebencian besar di klan naga. Ukuran Dragon Slaying Saber bertambah lebih dari 10 kali lipat setelah menyapu tubuh Hell Evil Dragon. Darah ungu gelap membeku dan terbentuk menjadi lurik ungu pada bilahnya. Itu turun dari langit dan langsung menyelimuti cahaya tombak Tang Wulin dan naga emas yang telah bermanifestasi dari Blue Emperor Swords to the Heaven. Di depan pedang raksasa, semuanya tampak sangat kecil, apakah itu Tang Wulin sendiri atau Kaisar Birunya melayang ke surga. Tang Wulin akhirnya merasakan betapa mengerikannya Saber Soul yang dialami Ye Xinglan di hari lainnya. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya melihat melalui misteri Saber Soul tetapi hanya merasakan energi yang tak tertahankan dan tak terbatas. Kaisar Biru terbang ke surga berhenti sejenak. Segera setelah itu, tombak naga emas di tangan Tang Wulin bergetar hebat dan meledak dengan cahaya tombak emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap aliran cahaya tombak emas melekat pada aliran cahaya tombak biru emas yang saling melengkapi dan menembak maju dengan kemauan yang gigih. Itu adalah Blue Emperor Tousan menuduh Fingers. Serangan ini tidak diragukan lagi, Tang Wulin paling kuat yang pernah ada dari tombak naga emasnya. Itu juga keterampilan fusi jiwa darah yang paling kuat yang benar-benar menggabungkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwa dan kesadaran tombak yang terbentuk dari Tousan Accusing Fingers menjadi satu dan berubah menjadi serangannya yang paling tangguh. Tombak cahaya yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi satu sebelum mengenai cahaya pedang. Berdengung, seluruh dunia Saber Soul bergetar hebat sebelum menghancurkan sebagian demi sebagian. Tombak cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi petir naga emas yang menghantam kesadaran ungu pedang tanpa ampun dan menghancurkannya. Penonton hanya bisa melihat bahwa cincin jiwa ke-6 Gale Saber Demon Sima Jinchi bersinar sebelum dia mengeluarkan pedang itu. Seluruh tahap kompetisi berubah menjadi ungu. Naga ungu raksasa yang dilihat oleh Tang Wulin tidak bisa dilihat oleh penonton. Mereka hanya bisa melihat bahwa Dragon Slaying Sabre tiba-tiba membesar berkali-kali dan menjerat Tang Wulin. Di sisi lain, tombak naga emas di tangan Raja Naga Emas tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah itu telah berubah menjadi bola emas besar yang bersinar yang berkembang keluar sekaligus. Tabrakan antara ungu dan emas mengguncang Sabre Soul yang mengerikan sampai hancur. Namun, semua petir naga emas yang dilepaskan oleh tombak naga emas juga dilalap oleh Sabre Soul ungu. Basis kultivasi Sima Jinchi tidak berkurang, tetapi, pada kenyataannya, itu terus meningkat dan tampaknya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ekspresi kegembiraan mutlak muncul di wajah Sima Jinchi di bawah topengnya. Itu nyata, bisakah basis kultivasi saya dinaikkan, setelah tidak maju selama bertahun-tahun? Mungkinkah ini adalah realisasi sejati dari semua yang saya rasakan ketika saya memasuki dunia ajaib ketika saya pertama kali memanifestasikan Saber Soul saya kembali pada masa itu? Semua yang ada di sana nyata. Petik 1. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, naga pembantai naga di tangannya tidak ragu-ragu sama sekali. Cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan saat Dragon Slaying Saber berhenti sedikit di udara. Gagang sabernya mulai berubah ketika potongan-potongan sisik emas muncul di atasnya. Akhirnya, cakar naga emas yang mempesona, berkilauan dengan aura putih, meraih gagang Dragon Slaying Saber. Sima Jinchi menghilang, yang tersisa adalah Dragon Slayer avatarnya.
Itu adalah keterampilan jiwanya yang ketujuh dan juga avatar jiwanya, Dragon Slayer. Pedang besar itu dibangkitkan sekali lagi dengan cincin jiwa keenamnya yang berkilauan muncul di atas Dragon Slayer Sabre. Sementara itu, ruang di sekitarnya berubah warna ungu gelap, mirip dengan pusaran ungu besar. Bukan lagi naga jahat neraka yang sebelumnya muncul di depan mata Tang Wulin, tetapi naga ungu hitam raksasa yang menakutkan, panjangnya ratusan meter, yang bisa mengisi langit dan tanah. Garis puncak yang menonjol pada sisik ungu hitam naga itu bahkan berkedip dengan rona keemasan samar. Itu adalah Kaisar Naga Jahat Neraka. Dari saat Kaisar Naga Jahat Neraka muncul, Tang Wulin jelas merasa itu terasa akrab untuk beberapa alasan seolah-olah dia telah melihat makhluk ini sebelumnya. Oh tidak, dalam hatinya, Tang Wulin langsung bisa merasakan bahwa bahaya menimpanya. Meskipun Tousan menuduh jari telah berhasil mematahkan serangan lawan, teknik sebelumnya membunuh naga jahat sebelumnya berubah menjadi membunuh Kaisar Naga Jahat setelah lawan melepaskan avatar jiwanya. Bagaimana ini hal yang sama? Terlebih lagi, ketika cakar naga emas muncul di gagangnya, itu membuat aura suci muncul dalam kesadaran pedang sebelumnya yang liar. Selain itu, aura itu luas dan tak terbatas, dan sama sekali tidak sekuat jiwa bela diri klan malaikat suci. Saat ini, Tang Wulin tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Pikiran sadarnya benar-benar tenggelam dalam proses meditasi untuk tombak naga emasnya. Bunga besar mekar di belakang punggungnya. Tulip damas yang muncul diikuti oleh pola cahaya aneh yang menyebar di belakangnya. Itu adalah keterampilan jiwa keenamnya, Devor Heaven and Earth. Lebih tepatnya, itu seharusnya menjadi keterampilan fusi jiwa darahnya yang dikenal sebagai Blue Emperor Devor Heaven and Earth. Bunga besar terbuka ketika bayangan emas besar muncul di belakang bunga segera setelah itu. Itu adalah hati emas yang besar. Dup-dup, dup-dup, dup-dup. Suara detak jantung yang kuat bergema di seluruh area. Seluruh hadirin dapat merasakan bahwa detak jantung mereka terpengaruh. Seolah-olah detak jantung mereka selaras dengan suara detak jantung emas itu dengan segera. Fluktuasi energi yang intens meledak di udara segera setelah itu. Badai energi mengembun dan maju menuju bunga besar. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan mengungkapkan matanya yang benar-benar berubah menjadi emas. Fluktuasi energi dari tubuhnya dengan cepat menguat secara eksponensial. Meskipun ia belum memiliki avatar jiwa bela diri, basis budidayanya meningkat secara eksponensial dengan mengandalkan amplifikasi dari Blue Emperor Devor Heaven and Earth yang dekat dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Dia mendorong tombak naga emas ke depan dan melepaskan Blue Emperor Tousan menuduh Fingers sekali lagi. Bab 1067. Dalam sepersekian detik, seluruh tahap kompetisi pecah dengan celah yang tak terhitung merambah setiap sudut panggung. Pola-pola yang compang camping, berputar-putar dan berliku, berkobar liar di atas panggung saat pedang ungu raksasa turun dari langit. Tidak ada suara tabrakan, tetapi seluruh panggung tampaknya telah runtuh saat ini. Pelindung energi di panggung kompetisi juga hancur. Para penonton yang menonton kompetisi tidak bersorak tetapi malah kaget. Penonton yang duduk dekat panggung dihancurkan menjadi bubuk. Dengan panggung kompetisi sebagai pusatnya, bola cahaya besar melayang di atas sementara ledakan mengerikan terus bergetar dan meletus di atas panggung. Setidaknya setengah dari hadirin meninggal dalam beberapa detik setelah ledakan. Mereka diledakkan menjadi bubuk yang tersebar di seluruh, mirip dengan pelayan surgawi yang menyebarkan bunga di tengah suara ledakan. Suara komentator terhenti. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Stardew Battle Network. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah insiden bencana. Insiden itu menyebabkan kerugian luar biasa bagi para penonton yang telah menghabiskan banyak uang untuk menonton kompetisi. Mereka akhirnya kehilangan nyawa mereka. Orang-orang itu sebenarnya membayar untuk menonton kompetisi. Meskipun itu hanya simulasi, itu pasti bukan perasaan yang baik harus membayar untuk mengalami kematian. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kegagalan desain Stardew Battle Network karena mereka telah melebih-lebihkan ketahanan tahap kompetisi jaringan pertempuran. Panggung langsung hancur dalam tabrakan besar-besaran. Kenapa ini terjadi? Dalam Batalion Dewa Darah, kelompok Dewa Darah tercengang dari menyaksikan adegan itu. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan spektakuler dalam kompetisi yang membuat mereka terkejut. Ketika jantung Tang Wulin berdetak kencang, bibir Blood9 berkedut tanpa sadar. Apakah bocah itu sudah tumbuh sejauh ini dalam waktu kurang dari sebulan? Meskipun Gale Sabre Dimensi Majinchi adalah Soldo Luo 8 cincin saat ini,
Darah 9 cukup yakin bahwa meskipun peringkat judul Douluo, dia mungkin masih kalah dari Sima Jinchi dalam pertempuran. Di sisi lain, Tang Wulin sebenarnya mampu bertarung melawan Sima Jinchi dan tidak kalah. Apa yang ditandakan oleh tahap kompetisi yang rusak? Itu menandakan bahwa tabrakan antara kedua orang ini telah melampaui batas daya tahan jaringan pertempuran. Menurut data yang dilaporkan dalam pengumuman resmi, batas daya tahan dari tahap kompetisi Stardow Battle Network setara dengan serangan kekuatan penuh dari Master Baju Zirah pertempuran 3 kata. Orang hanya bisa membayangkan sejauh mana tabrakan antara Tang Wulin dan Sima Jinchi sebelumnya. Bola cahaya Ginormous berlangsung selama setengah menit sebelum secara bertahap memudar. Platform penonton yang awalnya melonjak dengan suara yang memekakkan telinga dan bersorak telah berubah menjadi tumpukan puing. Mereka yang masih hidup berteriak kesakitan tetapi hanya ada segelintir dari mereka. Ternyata pusat ledakan di panggung kompetisi telah tenggelam lebih dari 100 meter. Meskipun demikian, dua siluet tetap di tengah. Ada tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam pola-pola silang pada baju zirah tempurnya Dragon Moon. Tangannya menggenggam erat Golden Dragon Spear yang ditikam ke tanah untuk menopang tubuhnya. Gale Sabre Demon Sima Jinchi juga tidak enak badan. Armor pertempurannya juga rusak parah. Dia memegang Dragon Slaying Sabre untuk menopang dirinya sendiri tetapi aura tetap melonjak tanpa penghentian. Bahkan lebih aneh bahwa bayangan bisa terlihat samar-samar di belakang punggungnya. Itu adalah naga raksasa putih yang tampak sedikit buram. Haha, jadi begini caranya. Baiklah, aku akhirnya menemukannya. Hahaha, Sima Jinchi tiba-tiba meledak dengan tawa liar. Di sisi lain, Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Apakah saya kehilangan? Apakah saya akan kalah setelah semua? Petik 1. Tang Wulin merasakan kilau kepahitan berdesir di hatinya. Sword Soul Sima Jinchi benar-benar terlalu kuat. Kekuatan Tousan menuduh Fingerstang sudah meledak hingga batasnya, namun sepertinya Sima Jinchi berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada saat ini. Dia tidak bisa mencari tahu mengapa fluktuasi kekuatan jiwa yang memancar dari tubuh Sima Jinchi bahkan lebih kuat dari sebelum kompetisi dimulai meskipun terluka parah. Itu benar-benar menjijikkan bagi akal sehat. Namun, itu terjadi pada Sima Jinchi. Tunggu aku. Sima Jinchi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya setengah topeng yang tersisa di wajahnya untuk mengungkapkan wajahnya yang kasar. Dia memandang Tang Wulin dengan tatapan yang menyala saat dia menyebutkan 3 kata kepada Tang Wulin. Pandangannya tajam. Meskipun Tang Wulin memiliki tekad yang kuat, gigih, dia merasa bingung di bawah pengawasan Sima Jinchi. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, tubuh Sima Jinchi berubah menjadi cahaya ketika dia menghilang dari tempat itu. Apa itu tadi? Apakah dia sengaja memutuskan hubungan dirinya? Apakah dia menarik diri dari kompetisi? Tang Wulin memandang Sima Jinchi, yang menghilang tanpa jejak, dengan linglung. Pada saat yang sama, ia mendengar suara elektronik, nomor 33, kemenangan. Saya telah menang. Mungkinkah Sima Jinchi adalah panah yang dihabiskan sebelumnya? Itu tidak benar. Fluktuasi kekuatan jiwa pada tubuhnya benar-benar ada dan memancarkan kesadaran yang kuat. Bahkan Tang Wulin merasa bahwa Sima Jinchi memiliki beberapa bentuk peningkatan kualitatif selama pertempuran. Tang Wulin benar-benar bukan tandingan Sima Jinchi setelah peningkatan. Namun, dia menyerah kompetisi. Dia menyerah untuk putaran ini dan kemudian melepaskan peringkat 2 teratas kompetisi tahun ini. Tang Wulin belum pernah menang dengan cara seperti itu sebelumnya, terutama kompetisi di mana dia tidak tahu bagaimana dia menang. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi aneh. Dia telah merencanakan untuk tidak meluangkan upaya dalam pertempuran pada awalnya. Bagaimanapun, dia tidak berharap untuk menang dengan cara seperti itu. Dalam Batalion Dewa Darah, Blood One menyaksikan adegan itu dengan bingung. Meskipun dia menuntut agar Tang Wulin menjadi juara, sebenarnya, dia tidak benar-benar berharap itu benar. Jelas bahwa Tang Wulin telah kalah dalam kompetisi ini, tetapi dia kehilangan itu dengan cara yang terpuji. Sima Jinchi memiliki reputasi yang menakjubkan dan Blood One memahami ini dengan sangat baik. Orang ini pernah dianggap sebagai prajurit pemberani nomor 1 dari Korps Tentara Selatan. Terlepas dari jenis medan perang, Sima Jinchi hanya menguatkan dirinya dengan pedang karena ia membenci teknologi modern. Meski begitu, sangat sedikit orang yang mampu mengalahkannya. Namun, mengapa Sima Jinchi mengakui kekalahan dalam kasus ini?
Sumber-sumber Blood One memberitahunya bahwa Sima Jinchi adalah pria yang sangat kompetitif. Di Korps Tentara Selatan, Sima Jinchi ditakuti oleh semua orang. Sama sekali tidak ada orang yang mau bekerja bersamanya, karena kesenangan terbesarnya adalah hanya bertarung. Lalu mengapa orang yang lebih unggul ini memilih untuk mengakui kekalahan? Sistem komunikasi kompetisi rusak. Kata-kata terakhir Sima Jinchi untuk Tang Wulin didengar oleh Wulin sendiri. Bagaimanapun, hasil kompetisi diumumkan. Kemenangan untuk Raja Naga Emas. Dia telah memasuki final. Dia benar-benar menang. Di Korps Tentara Selatan, Su Xiaoyan menonton layar di depannya. Anehnya, Kapten berhasil mengalahkan Gale Saber Demon. Dia berada di Korps Tentara Selatan, jadi dia memahami perilaku seseorang dalam pasukan dengan sangat baik. Bahkan para jenderal akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat orang ini. Dia tidak punya teman atau keluarga, hanya Dragon Slaying Sabre miliknya. Dia menghabiskan setiap hari melakukan apa-apa selain berkultivasi. Dia memiliki pangkat militer seorang kolonel senior yang disematkan di pundaknya. Namun, pada kenyataannya, dia bahkan tidak memiliki bawahan tunggal. Dengan demikian, pangkat militernya murni untuk dipajang. Namun, dia akan menjadi kartu truf Korps Tentara Selatan setiap kali kompetisi prajurit besar diadakan. Dengan Gale Saber Demon, tentara selalu menang. Di bawah pangkat judul Douluo, dia adalah seorang pria tanpa rekan. Peluangnya berada di peringkat kedua dan bukan yang pertama dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal tahun ini karena orang yang menduduki peringkat pertama benar-benar luar biasa. Namun, orang yang menduduki peringkat pertama bukanlah lawan yang layak dari Sima Jinchi berdasarkan pada kapasitas bertarung mereka. Namun, dia kalah. Dia telah kalah dari Kapten Shrek Seven Monsters. Dia 2 kali lebih tua dari Tang Wulin. Namun demikian, dia kalah. Su Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan darah hangat mengalir di dadanya. Pada saat ini, dia menyadari mengapa Yue Zhengyu memutuskan untuk menahan rasa sakit dari pembaptisan suci. Apakah kapten kita sudah berkembang sejauh itu? Jika kita tidak mempercepat langkah kita untuk mengejar ketinggalan, saya khawatir kita akan benar-benar tertinggal. Petik 1. Tidak, saya tidak bisa tenang lagi. Aku harus menjadi lebih kuat juga jadi aku tidak akan menghambat kemampuan rekanku. Petik 1. Su Xiaoyan berdiri tiba-tiba. Pada saat ini, tatapannya berubah ditentukan. Dia memikirkan tempat yang paling cocok untuk budidayanya. Tempat itu tidak terletak di wilayah selatan. Sudah waktunya aku pergi. Zhengyu, tunggu aku kembali. Petik 1. Ruangan besar itu didekorasi dengan indah dalam emas dan batu giok. Tetapi dekorasi itu membuat tempat itu terasa kuno. Itu adalah pengendapan waktu dan rahasia sejati kaum bangsawan. Bab 1068. Rahasia batin bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk dalam sehari. Mereka adalah buah dari akumulasi generasi senior yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah rahasia batin muncul. Di belakang meja kantor besar duduk seorang lelaki tua. Meskipun rambut dan kumisnya tampak putih, punggungnya masih lurus seperti batang. Di pundaknya bersinar 3 bintang mempesona seorang jenderal federal. Di dinding di belakangnya tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan seorang pria yang mengenakan baju besi emas dari kepala hingga kaki. Pria itu memegang pedang besar, dan 3 pasang sayap putih bersih terbentang di belakangnya. Setiap bulu ditarik dengan perhatian penuh pada detail, dan mereka tampak nyata. Orang yang duduk di belakang meja terlibat dalam tugasnya adalah Komandan Pasukan Korps Tentara Selatan, Penatua Klan Holy Angel Klan saat ini. Dia memegang posisi tinggi dan kekuatan besar di seluruh federasi. Dia adalah Malaikat Suci Douluo Yue Zhengen. Yue Zhengen telah mengendalikan Korps Tentara Selatan selama lebih dari 40 tahun. Korps Tentara Selatan seperti sepotong besi. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai kekuatan khusus di antara pasukan federal. Korps Tentara Selatan sendiri mendapat dukungan dari banyak klan besar, baik dari segi tenaga kerja atau sumber daya keuangan. Itulah alasan mengapa Korps Tentara Selatan paling tidak bergantung pada tentara di antara semua korps tentara. Itu juga sulit bagi tentara untuk menugaskan personil ke Korps Tentara Selatan karena mereka akan menghadapi pembalasan dari klan selatan besar. Di seluruh federasi Douluo, wilayah selatan paling menganut tradisi. Dalam hal kemajuan teknologi, mereka tidak semaju wilayah tengah maupun wilayah barat. Namun, mereka adalah yang terkuat dalam kekuatan finansial. Di Parlemen Federal,
klan Selatan besar dan berbagai keluarga aristokrat politik memiliki lebih dari 1/5 kursi. Di pihak federasi, mereka berusaha merebut kendali Korps Tentara Selatan lebih dari sekali. Namun, mereka tidak berhasil karena tidak ada yang berani melawan sayap konservatif Selatan. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di parlemen. Dengan kata lain, klan-klan besar ini juga membutuhkan dukungan pasukan di belakang mereka. Itulah alasan dibalik rahasia batin Korps Tentara Selatan yang kaya. Bahkan tentara tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Pemimpin Korps Tentara Selatan selalu seseorang dari klan Malaikat Suci. Alasan utama adalah karena klan Malaikat Suci adalah yang terkuat di antara semua klan tradisional. Hampir setiap generasi klan Malaikat Suci menghasilkan Hyper Douluo atau bahkan Douluo peringkat lebih tinggi. Hyper Douluo dengan jiwa bela diri Malaikat Suci lebih kuat daripada Malaikat Suci Douluo biasa. Selanjutnya, klan Malaikat Suci telah menghasilkan limit Douluo sebelumnya. Alasan lainnya adalah ketidakberpihakan klan Malaikat Suci. Mereka selalu adil dan adil untuk semua orang. Itu didikte oleh jiwa bela diri mereka. Jika mereka tidak sesuai, mereka tidak akan bisa menumbuhkan jiwa bela diri Malaikat Suci ke tingkat yang lebih tinggi. Selama 4 dekade sejak Yue Zhengen menguasai Korps Tentara Selatan, ia berusaha keras untuk membangun pasukan yang kuat. Dia mengurangi jumlah prajurit tetapi sangat meningkatkan kekuatan masing-masing. Kekuatan tempur Korps Tentara Selatan sangat hebat. Mereka diperlengkapi dengan baik dan tidak kalah dengan Korps Angkatan Darat Pusat yang berada di bawah yurisdiksi Battle God Hall. Namun, klan Selatan yang hebat ini bukanlah kelompok yang sulit diatur. Dengan adanya Korps Tentara Selatan, para murid dari klan besar ini hanya akan mendaftar di Korps Tentara Selatan. Mereka tidak menyebarkan pengaruhnya ke tempat lain. Begitulah keseimbangan dipertahankan antara mereka dan parlemen. Pelaporan, terdengar suara keras dari luar pintu. Tepi bibir Yue Zhengen berkedut. Dia tidak perlu bertanya untuk tahu siapa orang itu. Hanya ada satu orang yang berani berteriak, melaporkan, dengan suara keras di pintu. Silahkan masuk. Petik 2. Pintu terbuka, dan sosok agung muncul di kantornya. Orang ini berjalan dengan gaya berjalan megah dan mencapai meja Yue Zhengyu dalam beberapa langkah. Dia berdiri diam dan memberi hormat militer. Umum, Yue Zhengen mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi memancarkan ekspresi tak berdaya. Orang itu adalah seorang kolonel senior dengan 2 palang dan 4 bintang di pundaknya. Tingginya lebih dari 210 cm. Bahunya sangat lebar, dan dia menyerupai gunung saat dia berdiri di sana. Fitur wajahnya kasar dan liar tetapi tegas pada saat yang sama. Tampaknya ada api menari di matanya. Jika ada deskripsi yang tepat, dia akan dianggap biadab. Setidaknya, itulah yang terjadi di Korps Tentara Selatan. Jinchi, sudahkah kompetisi berakhir? Apakah kamu di final? Tanya Yue Zhengen. Mengenai Sima Jinchi, Yue Zhengen juga bingung. Dengan kemampuan Sima Jinchi, dia seharusnya menjadi jenderal lama. Namun, orang ini tidak dibuat menjadi perwira. Dia telah mengalami transfer terbanyak di Korps Angkatan Darat Selatan. Dari jabatan awalnya sebagai komandan pengawal kekaisaran hingga pos-pos perwira pengajar, komandan divisi, dan yang lainnya, ia tampaknya mengabaikan setiap tanggung jawab yang diberikan. Alasannya sederhana, orang ini adalah seorang fanatik bela diri yang tidak tahu bagaimana menahan diri. Sudah biasa baginya untuk melukai seseorang. Seperti halnya, para pejabat tinggi di Korps Angkatan Darat Selatan sebagian besar berasal dari klan Selatan yang hebat. Oleh karena itu, laporan terhadapnya tanpa henti. Yue Zhengen mengagumi keberaniannya. Tidak ada yang tahu kesalahan yang harus dipikulnya demi dirinya. Setelah sistem simulasi Stardow Battle Network didirikan, orang-orang yang paling bersemangat tentang hal itu tidak lain adalah para pejuang dari Korps Tentara Selatan. Akhirnya, ada tempat bagi Gale Saber Demon untuk memanjakan hasratnya untuk bertempur. Mereka akhirnya bisa bebas dari pelecehannya. Seperti yang diharapkan, Sima Jinchi telah pergi ke semifinal dalam kompetisi. Untuk sesaat, Korps Tentara Selatan bersorak untuknya. Sebenarnya, Sima Jinchi telah menyumbangkan banyak jasa kepada Korps Tentara. Namun, kesalahannya lebih dari kontribusinya. Di bawah oposisi yang berat, ia tidak menjadi seorang jenderal. Dia akhirnya menjadi kolonel senior, tetapi dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tidak, aku kalah, kata Sima Jinchi.
Alis Yue Zhengen terangkat. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Kamu kalah. Siapa yang mengalahkanmu? Sima Jinci merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Ini Kapten Zheng Yu. Jenderal, aku ingin pergi mencarinya. Akhirnya aku menemukan orang yang selama ini kucari. Tujuan kunjunganku hari ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal. Orang yang selama ini kamu cari. Katamu. Mata Yue Zhengen berseri-seri, tapi dia hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan dalam hati. Tidak ada yang mengenal Sima Jinci sebaik dia. Sima Jinci sudah menjadi peringkat 89 jiwa Douluo. Selain itu, dia berada di peringkat ke-89 selama hampir 10 tahun sekarang. Dia berusia 39 tahun hari ini, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk menjadi gelar Douluo ketika dia berusia 29. Dengan bakat alaminya, tidak ada alasan mengapa dia belum menjadi judul Douluo. Bagaimanapun, setelah kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat ke-89, ia tidak membuat perbaikan lebih lanjut. Itulah alasan Sima Jinci berkultivasi dan bertarung dengan hiruk-pikuk. Dia berharap menemukan kesempatan untuk mencapai terobosan dalam pertempuran. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Sepanjang dekade terakhir, dia tidak dapat menemukan terobosan tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Hanya setelah Sabre Soul-nya terbangun, dia mengalami peristiwa-peristiwa menarik di dunia spiritualnya. Peristiwa-peristiwa ini sepertinya membimbingnya maju. Yue Zhengen tahu betul bahwa jiwa bela diri naga pembunuh naga Sima Jinci jelas tidak kalah dengan jiwa bela diri malaikat suci dalam hal kualitasnya. Selain itu, di bawah ketekunan fanatik bela diri ini, dia bahkan membangunkan Sabre Soul-nya. Begitu dia mencapai pangkat judul Douluo, kekuatannya pasti akan meningkat dengan cepat. Kemungkinan untuk masa depannya tidak terbatas. Saat ini, ketika Sima Jinci mengatakan bahwa dia telah menemukan orang yang dia cari, itu tidak diragukan lagi berarti dia telah menemukan cara untuk mencapai terobosan. Bagaimana ini bisa tidak membuat Yue Zhengen bahagia? Begitu dia mencapai terobosan, Sima Jinci pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan. Kapan kau meninggalkan? Tanya Yue Zhengen. Dia tidak berusaha membuat Sima Jinci tetap tinggal. Pertama, dia tidak memiliki niat seperti itu di tempat pertama. Di sisi lain, jika orang ini mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mencegahnya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Aku segera pergi. Jadi, aku datang untuk bertanya padamu. Di mana dia? Aku yakin kamu tahu, Tuan. Sima Jinci bertanya dengan cemas. Bab 1069. Ya, dia punya terobosan. Selama pertempuran, setelah menahan serangan terakhir Tang Wulin, dia telah mengambil langkah yang tidak dapat dia lakukan selama 10 tahun terakhir. Pada saat itu, dia telah mencapai pangkat judul Douluo. Dia merasakan sublimasinya sendiri dan peningkatan substansial dalam dirinya. Sedihnya, pencapaian besar itu hanya di dalam Stardew Battle Network, dan setelah dia meninggalkannya, semuanya lenyap. Kekuatan jiwanya telah kembali ke peringkat awalnya. Namun, setelah mengalami sensasi menjadi judul Douluo hanya sesaat, orang bisa membayangkan gairah barunya. Yue Zhengen tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain, jadi, apakah Anda akan kembali? Sima Jinci sedikit terpana. Dia menggaruk kepalanya. Aku khawatir aku tidak akan melakukannya. Menurut perasaan aneh yang aku miliki ketika Sabre Soul-ku terbangun, sepertinya aku tidak punya pilihan, tetapi tetap bersama pria ini setelah aku menemukannya. Yue Zhengen tidak menyamarkan kekecewaan di matanya. Meskipun Sima Jinci liar dan keras kepala, kekuatannya dalam pertempuran sangat kuat. Di tentara, dia selalu menjadi mercusuar moral. Jika seorang prajurit yang luar biasa seperti itu meninggalkan pasukannya begitu saja, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit hati. Namun, ini hanya berlangsung sebentar. Yue Zhengen mengangguk dan berkata, Zheng Yu akan bertemu dengan kalian di masa depan. Jaga dia untukku. Jangan khawatir, Tuan. Sima Jinci memukul dada perusahaannya. Senyum tipis muncul di tepi bibir Yue Zhengen. Kalau begitu pergi. Dia berada di Tentara Dewa Darah. Tentara Dewa Darah. Di mana itu? Sima Jinci jujur tidak tahu rahasia federal ini. Yue Zheng Yu memberitahunya lokasi Blood God Army dengan cara yang sederhana. Aku tidak pernah tahu bahwa ada tempat yang luar biasa. Akan lebih bagus jika aku bisa bertarung dengan makhluk abisal. Aku yakin aku akan punya waktu dalam hidupku di sana.
Aku akan pergi kalau begitu. Selamat tinggal, Jenderal. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia memberi Yue Zhengen hormat militer lagi. Yue Zhengen mengangguk dan berkata, ada banyak ahli di tentara Dewa Darah, terutama komandan mereka, Bright Mirror Douluo, Zhang Huanyun. Kekuatannya luar biasa. Setelah Anda mencapai terobosan di basis kultivasi Anda, itu tidak akan sakit untuk pergi dan berdebat dengannya. Ini pasti akan sangat membantu untuk ketinggian Anda. Petik 2. Oh, hebat, cermin cerah Douluo, Zhang Huanyun. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Jenderal. Yue Zhengen menyaksikan Sima Jinqi pergi dengan langkah besar. Merasa agak terbengkalai, ujung bibirnya bergerak sedikit. Zhang Huanyun, kawan, tempat ini akan cukup ramai setelah ini. Haha, ketika dia bangun dari meditasinya, hari sudah pagi keesokan harinya. Tang Wulin menghela nafas. Dia jelas merasa sudah semakin membaik. Sabre Soul, ya, jika dia tidak memiliki Sabre Soul, dia tidak akan cocok untukku. Tapi dengan itu, Iblis Gale Saber Sima Jinqi benar-benar menekan kemampuanku. Petik 1. Bagaimanapun, ada apa dengan Dragon Slaying Sabre miliknya? Bahkan jika Dragon Slaying Sabre itu memiliki kualitas yang luar biasa, bagaimana itu bisa membatalkan kekuatan Golden Dragon Spear setelah tabrakan langsung? Tampaknya bahkan menelan sebagian energi Golden Dragon Spear-nya. Mengingat perjuangannya dan memikirkannya, Tang Wulin hampir bisa memastikan bahwa Sima Jinqi telah dibantu oleh kekuatan Golden Dragon Spear ketika ia mencapai terobosan selama pertempuran. Apa hubungan antara Dragon Slaying Sabre dan Golden Dragon Spear? Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertandingan yang aneh. Tanpa ragu, keduanya berhubungan sangat dekat. Namun, kedekatan ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Tang Wulin sebelumnya. Jelas, tombak naga emasnya adalah alat surgawi yang telah tersembunyi dalam garis keturunannya selama ini. Tidak perlu mempertanyakan dampaknya. Tang Wulin secara pribadi mengkonfirmasi kekuatan Dragon Slaying Sabre. Tampaknya bisa memanggil kekuatan naga jahat yang dibunuhnya di masa lalu, mungkin masa lalu yang jauh, atau mungkin di beberapa negeri mistik, dan kemudian bisa meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Tombak Golden Dragon-nya tidak akan ditekan oleh Dragon Slaying Sabre miliknya. Sebaliknya, setelah dua senjata bertabrakan, dampaknya tidak membahayakan dirinya atau Gale Sabre Demon Sima Jinqi. Perasaan itu seperti dua kenalan yang saling bertengkar. Namun, dari kerusakan yang disebabkan gelombang kejut terhadap armor perang mereka, kekuatan mengerikan yang mereka lepaskan terlihat jelas. Bahkan Stardow Battle Network tidak bisa mengatasinya. Apakah mereka teman? Jika Dragon Slaying Saber juga merupakan alat surgawi yang telah berubah menjadi jiwa bela diri untuk digunakan oleh Sima Jinqi, maka bukankah itu akan membuatnya sama dengan tombak naga emasnya? Sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan tentara Dewa Darah. Jika bukan itu masalahnya, dia akan senang menemukan Gale Saber Demon Sima Jinqi dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin merasakan betapa kuatnya aura naga pembantai saber ini secara langsung. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gale Sabre Demon Sima Jinqi sudah dalam perjalanan, langsung menuju tentara Dewa Darah? Yue Zhengyu dalam meditasi terpencil sementara Su Xiaoyan pergi ke suatu tempat mencari jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa memberitahu dia tentang hal ini. Dia memiliki 3 pertandingan lagi setelah ini. Dari pertarungannya dengan Gale Sabre Demon Sima Jinqi, dia bisa melihat bahwa pertandingan yang akan datang akan sangat sulit. Ini terutama benar untuk pertempuran Mesya yang akan segera dimulai. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki. Dia sudah berhasil sejauh ini dalam kompetisi. Dia tidak bisa kehilangan, tidak peduli apa. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa karena kemenangannya atas Gale Sabre Demon Sima Jinqi, seluruh tentara Dewa Darah berada dalam suasana perayaan. Tidak ada yang mempertanyakan dirinya menjadi jenderal besar di usia yang begitu muda. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang dan itu adalah bahwa mereka memiliki ahli yang paling kuat di bawah pangkat judul Douluo. Jika Tang Wulin bisa mendapatkan kemenangan di final, dia akan mewakili tentara Dewa Darah saat dia naik ke puncak kekuatan. Sayangnya, meskipun mereka telah menunggu di area istirahat dan daerah di sekitar Blood God Army berharap untuk melihat jenderal besar ini yang setidaknya menjadi runner-up di tantangan jaringan pertempuran Star-Star saat mewakili Blood God Army, mereka tidak dapat melihat orang ini. Semifinal pertempuran Mesya telah dimulai dalam kondisi seperti itu. Tang Wulin mengambil Mesyanya.
Memasuki arena kompetisi dengan langkah-langkah yang disengaja, dengan tombak di tangannya, dia terkejut melihat bahwa volume sorak-sorai jelas lebih lembut dibandingkan dengan kompetisi solo, meskipun ini juga merupakan semifinal. Stadion hanya terdengar agak berisik. Tidak ada rasa kehangatan atau gairah. Dia telah membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan Gale Sabre Demon. Secara alami, dia tidak tahu bahwa seluruh Stardow Battle Network hampir hancur setelah pertempuran mereka. Tempat pertandingan semifinal dihancurkan, dan para penonton juga terpengaruh. Ada banyak yang meninggal atau terluka. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa mati dalam Stardow Battle Network, rasa sakit yang mereka harus alami akan serupa. Itu mirip dengan pengalaman mereka di platform kenaikan roh. Oleh karena itu, Stardow Battle Network telah mengalami ancaman terbesar terhadap keberadaannya sejak terbentuk. Sejumlah besar keluhan memenuhi seluruh jaringan pertempuran. Ini juga sedikit menggelapkan kompetisi tahun ini. Pemerintah federal cepat bertindak. Mereka segera mengeluarkan pernyataan. Mereka juga menjelaskan bahwa pertempuran antara Raja Naga Emas dan Gale Sabre Demon memang telah melebihi kekuatan menyerang dari Master Baju Zirah pertempuran 3 kata biasa. Begitulah kejadian seperti itu terjadi. Mereka mengembalikan tarif tiket untuk setiap penonton dan bahkan memberi mereka sedikit kompensasi. Pada saat yang sama, mereka juga mengumumkan bahwa mereka akan lebih memperkuat pinggiran dari tahap kompetisi untuk semifinal dan final pertempuran Mesia, dan final pertarungan Tuan Jiwa. Setelah seharian, mereka entah bagaimana berhasil menyelesaikan perselingkuhan ini. Namun, pertempuran itu masih memiliki efek traumatis pada beberapa penonton. Oleh karena itu, di semifinal pertempuran Mesia hari ini, meskipun para penonton sangat tertarik untuk mengamati pertandingan, hati mereka juga memalu. Apakah yang akan terjadi dalam pertempuran Tuan Jiwa terjadi lagi? Lagi pula, tidak ada yang ingin tiba-tiba mengalami sensasi kematian. Oleh karena itu, tingkat gairah yang dimiliki penonton, secara alami, sangat berkurang. Namun, ketika Tangulin dan lawannya melangkah ke arena, emosi para penonton masih berangsur-angsur bangkit. Bagaimanapun, ini adalah tabrakan antara dua ahli. Pertandingan ini akan memutuskan siapa yang akan bisa lolos ke final. Saat dia melihat lawannya di kejauhan, Tangulin mengingat informasi kontestan ini. Tanpa ragu, sejak dia berhasil masuk ke 8 besar, peluang setiap lawan akan lebih baik daripada dia. Ini juga kasus untuk yang sekarang. Lawan Tangulin di semifinal dianggap sebagai kontestan paling aneh di turnamen pertempuran Mesia tahun ini. Itu bukan karena dia mengoperasikan mechanya dengan cara yang tidak biasa. Itu karena kekuatan tempur kontestan ini tidak berasal dari mechanya, tetapi jiwa bela dirinya. Monikernya adalah Raja Gelembung. Dia adalah satu-satunya kontestan yang tidak melengkapi mechanya dengan senjata apapun. Sebagai gantinya, dia memilih satu set pendorong dan memperbaikinya pada mechanya untuk meningkatkan kekuatan mechanya. Ada juga Master Mecha yang melakukan ini dalam kehidupan nyata. Hanya Master Mecha yang sangat percaya diri dengan jiwa bela diri mereka yang akan melakukan itu. Cukup mengherankan bagi Mecha seperti itu untuk bisa memasuki semifinal. Kekuatan jiwa bela dirinya hanya bisa dibayangkan. Bab 1070. Seseorang telah mengatakan sebelumnya dengan jiwa bela diri yang aneh, bahkan jika dia bertarung dalam pertempuran Tuan Jiwa, diharapkan bahwa dia akan bisa masuk 16 teratas. Namun, kontestan ini tidak mendaftar untuk pertempuran Tuan Jiwa. Jika dia punya, jiwa bela dirinya yang aneh pasti akan diakui pada pandangan pertama. Raja Gelembung melawan Raja Tombak. Semifinal, Tangulin mengangkat tombak di tangannya perlahan. Dia tidak berani lengah saat menghadapi lawan yang aneh. Karena lawannya mampu mencapai semifinal, kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Tidak ada ruang baginya untuk mengandalkan keberuntungan. Kesempatan untuk menghadapi lawan yang tidak biasa juga merupakan bentuk pelatihan baginya. 5, 4, 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Dengan pengumuman suara elektronik, semifinal bertarung Mecha akhirnya dimulai. Tangulin mengoperasikan mechanya dan menggunakan mesin pendorongnya segera. Dia menyerang lawannya dengan kecepatan kilat. Tombak di tangannya diarahkan ke depan, dan momentumnya megah. Berdiri di sisi lain, Mecha Bubble King berhenti sejenak di tempatnya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Jarak antara kedua Mecha itu dengan cepat menutup. Mecha Tangulin, penuh dengan aura yang cemerlang, membentuk kontras dengan Mecha Bubble King yang sama sekali tidak memiliki fluktuasi energi dan menyerupai domba yang menunggu untuk disembelih.
Tang Wulin mengkoordinasikan fluktuasi kekuatan jiwanya dan aura garis keturunannya sendiri. Dia siap menghadapi perubahan mendadak. Tentu, lawannya tidak akan siap. Satu-satunya hal adalah dia belum terbiasa dengan gaya bertarung lawannya. Raja Gelembung ini dapat dianggap sebagai individu dengan berbagai metode pertempuran terbesar dari semua kontestan dalam pertempuran Meisha. Ling Wuyue telah kehilangan dia. Tang Wulin jelas ingat bahwa ketika Ling Wuyue sedang menggambarkan Raja Gelembung kepadanya, nadanya dipenuhi dengan jijik. Pria ini telah menempelkan beberapa gelembung besar langsung ke bumerangnya. Ini telah menjadikan gudang keahliannya tidak berguna dan akhirnya membuatnya kalah. Kedua kontestan terus semakin dekat satu sama lain. Untuk Meisha, jarak beberapa ratus meter hanya akan membutuhkan 3 napas untuk melintasi bahkan dari posisi diam. Pada titik itu, Meisha Bubble King akhirnya bergerak. Itu meluruskan badannya dan rona merah muda tiba-tiba muncul di permukaan mechanya. Kemudian, lapisan merah muda dengan cepat mengembang hingga membentuk gelembung raksasa dengan diameter lebih dari 15 meter. Gelembung itu menyelimuti Meisha Bubble King di dalamnya. Jika Tang Wulin terus bergerak maju, dia akan menabrak gelembung itu. Pada saat-saat seperti inilah Master Meisha dapat menunjukkan keterampilan operasinya. Tang Wulin langsung memadamkan pendorong di bagian belakang Meisha-nya. Tidak hanya itu, melalui infus kekuatan jiwanya dan kontrol atas kekuatan garis keturunannya, dia secara paksa sedikit memiringkan sudut tubuh Meisha-nya. Meskipun perubahannya kecil, itu membuat Meisha-nya meluncur ke sisi gelembung besar yang dirilis oleh Meisha Bubble King alih-alih bertabrakan langsung. Meisha Tang Wulin mengayunkan tombak di tangannya dan menusuk gelembung besar yang menutupi Meisha Bubble King. Dia bermaksud untuk menyerang titik lemah lawannya. Cara terbaik baginya untuk menghadapi lawan ini dengan terlebih dahulu membiasakan diri dengan kemampuannya. Ketika dia menghadapi seorang pejuang yang dikatakan memiliki berbagai macam teknik tempur, dia tidak berani ceroboh dan tidak akan gegabah. Ujung tombak menghantam gelembung. Itu tenggelam ke dalamnya, tetapi permukaan gelembung itu tidak pecah. Sebaliknya, itu kenyal dan elastis. Serangan Tang Wulin memiliki kekuatan momentum Meisha di belakangnya. Meskipun tidak ada peningkatan dari keterampilan jiwanya, kekuatan yang menusuknya ke dalam gelembung bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Meisha biasa. Namun, kekuatan-kekuatan pertahanan Meisha itu membuatnya terkejut. Tidak hanya itu, pemandangan lain yang lebih aneh muncul. Setelah ditikam oleh tombak, gelembung raksasa menempel padanya. Tang Wulin membuat Meisha-nya meluncur ke samping, meregangkan gelembung yang sekarang melekat pada tombak. Meisha Bubble King tampak berkedip-kedip dengan cahaya dan gelembung besar itu terlepas dari tubuh Bubble King. Kemudian ia menuju Tang Wulin, dengan cepat mencoba menutupi mechanya bersama dengan tombaknya. Siapapun bisa menebak bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik jika dia benar-benar diselimuti oleh gelembung besar ini. Dalam pertempuran Bubble King sebelumnya, semua lawannya yang menghadapi situasi yang sama dengan cepat dikalahkan. Rasa dingin mencekam hati Tang Wulin. Tindakan terbaik saat ini adalah menyerah pada tombaknya untuk memutuskan hubungannya dengan gelembung itu. Namun, dia tidak segera melakukannya. Tombak di tangannya bergetar, dan Blue Silver Emperor merambat keluar dari celah di Meisha-nya. Mereka membentuk tombak baru yang menyerang gelembung yang datang padanya. Mereka secara paksa menyimpannya di kejauhan dan tidak membiarkannya mendekati Meisha-nya. The Blue Silver Emperor merambat cepat membesar. Meskipun gelembung itu besar, diameternya tidak sepanjang tanaman merambat. Di bawah blokade tanaman merambat Blue Silver Emperor, itu secara paksa disimpan di satu sisi Meisha Tang Wulin. Namun, pada saat inilah gelembung tiba-tiba memerah. Proses ini hanya berlangsung sebentar, mungkin hanya sedetik atau bahkan secara instan. Pada saat berikutnya, dengan ledakan keras, gelembung itu meledak. Suara kuat ledakan itu membawa gelombang kejut yang kuat dan meniup Meisha Tang Wulin. Dampaknya sangat kuat sehingga mechanya terbang ke satu sisi. Penghalang pelindung pada Meisha-nya bersinar terang sebagai tanggapan. Tepuk tangan dan tepuk tangan akhirnya terdengar di panggung kompetisi. Tidak jelas apakah itu hasil reaksi Tang Wulin atau kekhasan gaya pertempuran Raja Gelembung. Tanaman merambat Blue Silver Emperor diledakkan menjadi potongan-potongan yang tersebar di mana-mana. Meski begitu, Kaisar Blue Silver setara dengan jiwa bela diri yang kuat. Itu bahkan tidak tergores setelah melalui ledakan seperti itu. Semuanya terjadi dalam rentang beberapa saat. Apa yang dilihat oleh penonton adalah dua Meisha yang nyaris tidak saling merindukan. Raja Gelembung mengeluarkan gelembung besar yang ditarik ke samping oleh Tang Wulin,
kemudian meledak dan mengirim Mesya Tangulin terbang. Mesya Raja Gelembung sudah menggeser posisinya ke arah Tangulin. Gelembung lain yang merupakan replika lengkap dari yang sebelumnya muncul di tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, ia menggunakan pendorong jiwanya dan menyerbu Mesya Tangulin. Sepertinya dia ingin menabraknya. Setelah tabrakan sebelumnya, Tangulin tidak bisa menahan rasa penasaran. Seperti yang diharapkan, Raja Gelembung ini berbeda. Gelembung besarnya yang tidak diketahui ini telah menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Bahkan memiliki tingkat tertentu kekuatan mengendalikan. Jika dia telah diselimuti oleh gelembung besar ini sebelum ledakan terjadi, itu tidak akan mudah baginya untuk mempertahankan diri terhadap beban ledakan. Dia juga sangat ingin tahu tentang jiwa bela diri yang aneh, tidak biasa bagi seseorang yang bisa melanjutkan ke semifinal pertempuran Mesya. Juga, dari gelombang kejut kekuatan jiwa yang dikirim oleh lawannya selama pertempuran, dia bisa merasakan bahwa basis budidaya kekuatan jiwa Raja Gelembung ini pasti setidaknya 8 cincin. Dengan kata lain, ini pasti seorang ahli peringkat jiwa Douluo. Seperti yang diharapkan, dia adalah Master Mesya yang kuat. Tidak heran Ling Wuyue kehilangan dia. Petik 1. Ketika dia melihat lawannya menyerang ke arahnya, Tang Wulin tidak menghindar. Dia merasa tidak sopan untuk tidak membalas. Jika kamu datang untukku, aku akan memberimu rasa jiwaku juga. Petik 1. Getaran Blue Silver Emperor yang tersebar berkumpul sekali lagi. Ketika dia melihat bahwa lawannya hampir menimpanya, dia mengaktifkan Blue Silver Impaling Array-nya. Gelombang besar tanaman anggur Blue Silver Emperor tiba-tiba meledak, tidak hanya dari tanah tetapi juga dari Mesya Tangulin. Tanaman merambat Blue Silver Emperor ini berubah menjadi benda seperti tombak dan menembak langsung ke arah Mesya Raja Gelembung. Raja Gelembung memiliki refleks kilat. Begitu anggur Blue Silver Emperor muncul, Mesyanya yang maju ke depan tiba-tiba berubah arah. Itu berbelok 90 derajat, dari pengisian maju ke naik. Manuver ini benar-benar menentang hukum fisika. Selain itu, dengan daya dukung Mesya standar, jika ini dilakukan dalam keadaan normal, sambungan Mesya pasti akan rusak. Namun, Raja Gelembung melakukannya, dan dia membuatnya tampak mudah. Apakah itu daya apung gelembung? Sebuah pemikiran melanda Tang Wulin. Dia tiba-tiba menangkap rahasia di baliknya.